orang seberang itu bingung, nggak mau masuk dua-duanya jadinya. Ngerti gak bro maksudnya bro? Oke. Jadi gini bro, sebenarnya kita itu tidak ada spirit itu membidatkan, justru kita yang dibidat-bidatkan. Tapi problemnya begini, kalau kita berdasarkan Alkitab sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus, ya kita berdiri harus pada kebenaran firman Tuhan, maka kesimpulannya Tritunggal itu adalah kecelakaan bro. Jadi kita harus mewartakan iman yang sebenarnya menurut Alkitab bagaimana. Karena Tritunggal itu tidak bisa, adalah kecelakaan. Gitu bro. Ini di libur bulan puasa. Misalnya gini bro, Menyampaikan bagaimana Bro, caranya sih, tanpa ragu. buat saya nggak ada masalah gitu. Maksudnya tapi gini, tetap intinya kita punya satu tujuan. Saya juga tahu bahwa orang-orang Tritunggal itu kebanyakan keras, apalagi zaman dulu juga sampai bunuh-bunuhan segala macam soal beginian. Nah kita kan nggak pengen ngulangin peristiwa yang terjadi zaman dulu kan. Orang Kristen sama orang Kristen bunuh-bunuhan gara-gara teologi begini gitu. Nah jadi maksud saya ini tetap aja namanya pendekatan ya. Mau itu Tritunggal kek, mau itu Wanes kek, mau itu Unitarian gitu, itu semua pendekatan bagaimana cara kita memahami Tuhan kita kan. Nah, tetap buat saya itu pengetahuan daripada yang lebih baik daripada itu adalah mengenal. Maksudnya gini, kayak Jokowi, kalau kita tahu Jokowi sama kita kenal Jokowi itu dua hal yang berbeda. Lebih baik kenal Jokowi atau kenal Prabowo, sekarang ya presiden kita ya. Kenal Prabowo sama tahu Prabowo itu dua hal yang berbeda. Mungkin ada orang yang tahu banget nih Prabowo hari ini itu pakai kolor warna apa gitu, tapi dia nggak kenal sama Prabowo, bisa jadi. Bisa jadi juga ada orang yang kenal sama Prabowo tapi dia nggak tahu Prabowo kolornya warna apa hari ini. Nah, menurut saya lebih baik yang kenal daripada yang tahu, karena ujung-ujungnya yang menyelamatkan itu yang kenal, bukan yang tahunya itu. Kita nggak akan diuji soal apakah lu Tritunggal, Wanes atau apa. Saya cukup yakin nggak bakal ditanya itu kan. Saya cukup yakin teman-teman semua tahu nggak bakal ditanya seperti itu. Ya, apakah kamu mengasihi aku, itu kan yang akan ditanya. Yang hal seperti itu, yang realita buat kita, kehidupan kita nih. Nah, balik lagi, tujuan kita kan sebenarnya penginjilan. Orang-orang yang belum kenal Yesus, kan begitu. Orang-orang seberang terutama, apalagi orang seberang yang di ayat-ayat mereka itu ada pancunglah kalian semua, kita semua dalam kurung di medan perang gitu. Nah, jadi daripada kita saling ngeributin, saya juga ngomong ini bukan sama teman-teman yang Wanes doang, tapi sama yang Tritunggal juga sama gitu. Yang Katolik, yang Protestan lah, yang ini sama itulah, pokoknya puyeng dan ngeliatnya juga ribut semua. Daripada kita begitu, itu hasilnya jadi orang seberang mau masuk juga takut bro. Jadi bingung. Ini yang satu bilang itu bidat sesat, yang itu juga bilang ini bidat sesat. Jadi yang mana gitu? Orang bingung, jadi akhirnya malah nggak masuk sama sekali. Betul nggak? Itu kalau saya jadi orang luar saya akan begitu gitu. Ya. Saya ingin saya orang luar. Gini bro. Seperti itu satu sama lain yang bidat sesat. Iya. dikit aja Bang Malikil bentar aja. Nah, inget nggak bro, tanpa ragu waktu itu bro disidang sama orang-orang Tritunggal. Jangan ke situ. Bukan, iya waktu itu bro, saya dengar waktu itu udah lama sih bahwa bro tanpa ragu ini abu-abu katanya, kan ditekan kamu warnanya kemana kan bro, aku tetap yang penting Yesus gitu. Nah itu aku salut sama bro tanpa ragu di situ. Aku sangat appreciate gitu ya. Iya. Oke, jadi begini Pak Chris. Jadi kita itu menginjil, kan kita sudah ditinggalkan oleh Tuhan teladan, benar? Tuhan sudah meninggalkan teladan, artinya Tuhan sudah meninggalkan caranya, bagaimana cara memberitakan Dia, dan ditinggalkan juga itu oleh para rasul. Nah, di dalam seluruh Alkitab, perjanjian baru, ya, Tuhan itu tidak pernah menghardik orang pagan, sekalipun di zamannya ada orang pagan. Menginjil saja, bukan mengutaati iman orang. Ya, saya tidak memungkiri pernah ada di fase itu, ya. Tapi saya menyadarinya karena Tuhan tidak pernah meneladankan itu, bro. Jadi menginjil saja, tak perlu harus mengutaati iman orang. Karena Tuhan Yesus tidak pernah memberikan teladan yang olehnya pada saat itu dia mengobrak-abrik orang-orang paganisme keimanannya. Yang notabene ada orang Yunani, ada orang Roma, itu orang-orang pagan semua, tapi tak pernah disenggol. Itu. Jadi kita mau ikut teladan siapa? Panutan kita siapa?
Jika panutan kita adalah Tuhan Yesus, ya tak perlu kita menginjil harus mengutaati iman orang. Ya wartakan siapa Tuhan Yesus, yang adanya kita sharing dengan kawan-kawan Muslim. Tapi kalau kita mau membuka apa semua itu tidak bisa dibenarkan, karena Tuhan Yesus tidak pernah membenarkan itu. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 17, penghakiman itu dimulai dari rumah Elohim. Oke, lanjut kawan-kawan. Pak RCS mungkin mau tambahkan. Ya, sebentar aja ya Bang Tanpa Ragi, tentang pendekatan tadi bagus itu. Kita asumsikan Tuhan Maha Cerdas, Maha Kuasa, Maha Cerdas di dalam bahasa Adam dan Hawa dia yang ciptakan dan dia yang porak-porandakan di Menara Babel. Terakhir dia perkenalkan bahasa roh. Tadi pendekatan tadi termasuk kita mengenal Tuhan. Yang kedua adalah mana yang lebih penting, Tuhan mengenal kita atau kita mengenal Tuhan? Yang ketiga Bang, emangnya Tuhan yang Maha Cerdas dalam bahasa itu memberikan kesempatan ada celah adanya perbedaan pemahaman. Ada 31.000 ayat, kita asumsikan diilhamkan oleh Tuhan yang Maha Cerdas dalam bahasa. Mungkin nggak seperti itu? Itu aja Bang Tanpa Ragi. Nah, Oke. saya tambahin dikit bro, Malikil. Buat kebingungan di Menara Babel kan? Saya sharing dikit ya. Ya silakan. Jadi gini bro, Tanpa Ragi. Tadi kan sudah diberitahu oleh bro Grace Mercy itu ya, kita salut juga ya bro ya. Walaupun sudah diini oleh teman-teman Tungtung itu, kita appreciate. Nah, cuma begini memang faktanya bro ya. Saya mengalami sendiri bro, Malikil juga pasti berkali-kali. Di kita lagi menginjil ini dengan orang lagi tukar pikiran. Jadi mereka itu ngejar kita dari komal ke komal bro, Tanpa Ragi. Bayangkan. Terus mereka dia berkata, saya nggak ngomong di sini siapa orangnya. Jangan didengar ini kan bidat gitu loh. Bayangkan itu. Nah, si RT 6 ini sampai ketawa. Bro, anggap itu sebagai iklan. Iya, maksudnya ini benar ini fakta ya. Saya mau sampaikan ya, fakta. Nah, itu satu. Terus yang kedua, ternyata kalau saya teliti ya, kelompok yang seperti mereka katakan Oneness lah, Sabelian lah, JO lah, itu yang mengatakan tuh mereka. Jadi mereka membuat objek-objek tertentu sebagai objek penderita, tapi bisa bersama dengan mereka. Itu kan trik politik ya. Mereka sendiri, bayangkan kita baru mengucap 2 kata, dia langsung bilang kamu bidat, kamu Sabelian. Loh, Sabelian, saya mau jelasin Alkitab kok kau bilang Sabelian. Kau tunggu dulu, kita bahas Alkitab ini. Jangan kau kelompokkan saya di slot-slot jebakan. Jadi mereka yang buat slot-slot jebakan itu, ini yang saya benar-benar saya nggak bisa terima cara mereka itu, ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu bahwa mereka sendiri yang mencetak itu, ya, sebagai apa sih? Sebagai objek penderita supaya mereka punya teman, kan seperti itu. Nah, kalau itu sudah ketahuan dan kita sadar, berarti kita nggak perlu atau mereka menginjil tidak perlu membawa brand itu. Brand Tritunggal nggak perlu. Kalau itu ada cara menjelaskan, silakan. Anda menjelaskan seperti itu, saya menjelaskan seperti ini. Waktu kita menginjil, dan kita tidak saling menyinggung, kita juga tidak saling membawa. Oh, saya Tritunggal, saya JO. Memang di Alkitab dilarang. Jika engkau berkata engkau udah golongan Apolos, engkau golongan Paulus, bukankah kamu masih manusia jasmani, bukan manusia rohani? Nah, itu ayat firman Tuhannya. Nah, itu saran saya aja ya. Terima kasih. Lanjut. Ya, memang begitu ya. Kalau buat saya juga begitu. Soalnya saya juga lihat bahwa sebenarnya Islam pun juga bagian dari Kristen, tapi bidat juga gitu. Nah, kalau secara gimana ya? Kalau dari mereka juga percaya Yesus itu adalah Kristus dengan mereka punya definisi sendiri begitu ya. Dan kalau kita lihat sejarahnya memang asalnya dari kekristenan, dan mereka bisa begitu kan karena dibidat-bidatin juga kan, dibidat-bidatin terus sakit hati, terus dari kesakit hatian itu kan akhirnya jadi dendam kan gitu, makanya terjadilah yang seperti Islam yang kita lihat sekarang. Nah, pertanyaannya apakah kita mau mengulangi itu kan gitu ya. Kalau misalnya kita bilang oke, itu Tritunggal begini mereka begitu, jangan lupa bahwa gimana pun juga ini kita sekelompok loh.
Apalagi kita ini kan kita karena kita di dalam kekristenan kita ngelihatnya seperti ini. Tapi orang luar kan ngelihatnya mana mau tahu, mau tunggal kek, mau oneness kek, mau unitarian kek, mau apa kek, pokoknya Kristen kan, gitu. Lihat tuh orang Kristen saling bidat-bidatan kan gitu. Ya kalau misalnya sekarang pertanyaannya bukan siapa yang mulai, sebenarnya kalau mau ngomong siapa yang mulai nggak akan selesai-selesai. Ini udah dari 2000 tahun yang lalu memang udah terjadi kan. Dari awal juga banyak pertentangan di dalam kekristenan. Nah, yang menjadi pertanyaan apa? Siapa yang mau selesaiin ini kan? Siapa yang mau duluan menghentikan ini? Jangan sampai kita balik lagi ke abad pertengahan atau abad-abad zaman dulu yang istilahnya gara-gara begini kita tuh saling bunuh-bunuhan gitu. Kalau ini bentar bro Romo, sebenarnya bro diksi Islam itu bidat itu kurang tepat. Yang benar itu Tritunggal itu Islam yang salah jalan. Itu. Nah, lanjut Romo. Iya. Jadi Tuhan itu berdaulat, ya, berdaulat atas semuanya. Jadi sekalipun sudah ada peristiwanya sejak abad ketiga dan sampai sekarang pun itu spiritnya berlangsung, pernyataan bidat, itu tetap Tuhan yang berdaulat. Nah, jadi sememangnya apa yang kita lakukan di media sosial semua adalah tentang siapakah Yesus yang sudah diberitakan mulai dari Yerusalem. Dan itu sejak abad pertama itu sudah diketahui siapakah dia itu. Tidak diperlukan abad ketiga bapak-bapak gereja itu, konsili, mereka tidak diperlukan tentang siapakah Yesus Kristus. Enggak diperlukan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu murni, tidak perlu ada yang menasehati, sempurna firman Tuhan itu. Jelas dan terang. Dan itu sudah selesai kejadian sampai Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab penutupan yang tidak bisa di abad selanjutnya mengintervensi, memvalidasi. Karena firman Tuhan itu jelas, terang, ya, amin, benar, haleluya. Jadi konsep Tritunggal tidak bisa mewakili pemberitaan tentang siapakah Yesus Kristus, nggak bisa. Loh, sampai anjing gawe. Nggak bisa, dari dulu nggak ada yang masuk Katolik, bro. Nah, Kenyataannya satu kan lagi, Katolik juga masuk kan? tapi berujung kepada Yesus yang lain, Injil yang lain. Malaikat sekalipun terkutuklah dia. Itu. Jadi kalau dengan konsep Tritunggal kita memberitakan tentang siapakah Yesus Kristus dengan menggunakan konsep Tritunggal dan terjemahan di masa kini, banyak yang mualaf. Saya bisa melihat itu. Enggak juga sih. Enggak, Saya sebentar, nggak gitu. sebentar. Kenyataannya yang banyak Tanpa mualaf Ragi itu dari sebentar. GBI. Sebentar Bang, dari Tanpa Ragi Katolik sebentar. juga ada. Izin saya bicara ya. Izin Bang, izin ya. Begini Bang, sekarang banyak Tritunggal memberitakan Injil, tapi yang dibuka bukan Alkitab, bukan kebenaran yang dinyatakan. Contoh Lidara atau Sofiatul, yang dibuka apa? Bukan kebenaran. Untuk membawa seseorang ke dalam terang, ke dalam Kristus, harus dengan kebenarannya yang kita buka kepada dunia. Bukan dengan membuka sesuatu yang konyol, lalu mereka keluar dari kekonyolan. Lalu dengan apa kita memanggil mereka keluar? Bukan begitu. Sekalipun banyak apologet, ya, dalam hal ini Tritunggal, mereka mengatakan memberitakan Injil, saya melihatnya tidak. Yang mereka buka adalah bukan kebenaran yang mereka buka. Hanya mereka merasa diri sedang memberitakan Injil. Memberitakan Injil harus tahu dengan apa, dengan bagaimana. Itu memberitakan Injil itu harus tahu. Memberitakan Injil itu membuka, membicarakan, menyatakan kebenaran, yaitu firman-Nya, bukan membuka yang lain. Begitu. Nah, lanjut. lalu bagaimana antara kita dengan Tritunggal? Ya itu Tuhan berdaulat. Dengan perdebatan antara CEO dengan Tritunggal, di situ terjadi pemberitaan. Berita Injil yang sebenarnya itu siapa Yesus Kristus itu.
Karena yang dibuka adalah sama-sama Alkitab. Dan banyak di bawah, di live chat mendengar, menyaksikan. Disitulah dia berdaulat. Oke, Romo. Nah, gitu loh. Iya, ada tamu ini, Romo. Halo, Camat. Oke guys, sebelum itu saya cabut dulu ya. Thank you buat Shalom. teman yang udah Oke, WhatsApp bro. ya. Ya, thank you. God bless. Yo. Tuhan Yesus memberkati. Kalau hanya God bless, hanya Tuhan memberkati, bro. Nanti orang tanya, Tuhan yang mana nih yang memberkati? Yang jelas. Tuhan Yesus memberkati. Iya, harus jelas. Nanti kalau Tuhan memberkati, karena identik kan, ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuhan yang mana nih? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Roh Kudus yang memberkati? Canda, bro. Siap. Oke, thank Boleh you. saya lagi Oke, thank you. bertanya? Oh, mau bertanya atau mau berdiskusi? Boleh. Boleh. Oke. Camat Samaria mau bertanya mengenai itu. Bapak silakan. dan Roh Kudus. Saya mau bertanya mengenai Matius 28 Baptis ayat mereka. 18 sampai 20. Itu ayat modalisme. Modalisme itu. Itu ayat modalisme. Apakah Alkitab saya saya Alkitab yang saya pegang beda dengan Alkitab saudara-saudara? Lihat kan dikatakan kamu Matius 28 ayat 19 itu Camat ini Kristen atau Muslim? itu. Saya Kristen, Bro. Syahadat dulu, syahadat dulu. Oh, syahadat pula. Halo ketua, lanjut, Camat. Ini di sini. Mau ngerusuh di atas, turunlah kalau gitu. Enggak. Aku Kristen biasa dia. aku biasa counter ke apa ke komal-komal muslim. Iya. Jangan biasakan. Jadi gini, bro. Nanti berbahaya itu, bro. Nah, harus dibiasakan untuk Iya, nanti membela jadi iman yang kebiasaan. dilecehkan. Gak apa-apa. Nah, jadi begini, bro. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20, coba saudara-saudaraku terangkan apa maksud dan tujuan Tuhan Yesus memberikan perintah ini kepada murid-muridnya. Oke. Kenapa Yesus memerintahkan untuk membaptis dalam nama Bapa, Bapa, Anak, dan dan- Anak dan Roh Kudus. Oke, kamu Iya, bertanya tolong kenapa jelaskan. toh? Kamu Iya, bertanya iya. kenapa toh? Karena Tuhan Iya, Yesus iya. itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus itulah Itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Oke. Berarti di sini menurut saya ada suatu Miskomunikasi. miskomunikasi. Oke, ada nggak Kenapa konfirmasinya? Kenapa Tuhan Yesus tidak berkata baptis saja dalam nama Anak atau baptis dalam nama Bapa? Kenapa mesti yang tiga ini? Ya karena dia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Itu. Coba tunjukkan saudaraku, di sini kita bukan mau berdebat kusir. Iya. Kita bukan mau debat kusir. Iya. Jadi di sini saya mau bertanya, di mana buktinya kalau Tuhan Yesus itu adalah Bapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya, di mana buktinya? Ini ya, Pertama dulu, saya di mana? kasih. Iya. Pertama, di mana Tuhan Murid-murid Yesus membaptis dalam nama Bapa. Sebentar, Bro. Apa di mana dalilnya atau buktinya bahwa Tuhan Yesus itu juga Roh Kudus? Oke, gampang. Jadi gini, Di ayat kan berapa, di kitab apa? ini, oke. Jadi Petrus itu menerima perintah itu enggak, bro? Petrus kan murid Tuhan Yesus, menerima perintah baptisilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Petrus mendengar nggak perintah itu? Petrus mendengar dong. Oke, oke. Jadi sekarang Petrus melakukan perintah itu nih. Di kisah para rasul, karena berhubung Roh Kudus belum turun, Aduh, di mana itu? maka Turun Roh Kudus gimana? Jangan dulu. Oke, gini aja. Salah lo kau ini. Sekarang kalian buktikan aja di mana kalau Yesus itu adalah Roh Kudus. Oke. Tolong dibuktikan. Contoh nih, Roh Kudus pertama ya. Nih. Di dalam Matius 1
ayat 20, ketika Yusuf mau menceraikan Maria, lalu malaikat Tuhan datang berkata, janganlah Matius 1 engkau ayat 20. 20 ya. Ya. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh, dia adalah kudus. Oke. Di mana di sini tertulis bahwasanya Yusuf berniat menceraikan Maria? Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 9. Oke, yuk Ya. lanjut. Sudah. Jadi yang dikandung Maria itu adalah roh dan dia kudus. Dia adalah kudus. Yang dikandung adalah Maria adalah roh, dia adalah kudus. dan ia adalah kudus. Kudus. Nah. Ya, oke. Sudah. Nanti kita lagi ya. Oke. Di mana tertulis bahwasanya Firman yang jadi manusia itu atau Yesus yang telah menjadi manusia itu adalah juga merupakan Bapa di surga. Pertanyaan salah. Gak ada firman menjadi manusia, bro. Loh, Iya, Alkitab tidak menulis firman menjadi manusia. Itu firman hanya menjadi ilahi. daging? Gak Firman ada menjadi juga. daging? Gak ada juga firman menjadi daging. Gak menjadi daging. Iya, gak ada. Berarti Alkitab terbitan LA ini menyesatkan gitu ya? Iya, betul. Salah. Nah, Oke, nah jadi begini. Saya tidak mau diskusi berlarut-larut seperti Oke. ini. Hmm. Tolong saudara-saudaraku buktikan bahwasanya LAI ini menyesatkan dengan cara melakukan gerakan penuntutan kepada LAI. Oke? Oh, oke gini. Teman-teman? Oke, gini. Jadi Tuhan berkata, Tuhan itu membiarkan gandum dan ilalang tumbuh bersama. Ngerti? Ngerti? Ya, lanjut. Ya sudah, tak perlu menuntut karena Tuhan sudah membiarkan gandum itu tumbuh bersama-sama ilalang. Sudah ada hakimnya. Karena begini, bro. Sampai akhir zaman itu. Nah, karena begini, Hmm. konsep Tritunggal ini sudah ada sejak berabad-abad, ya kan? No. Konsep. Jadi konsep itu belum nyata. Konsep itu masih ide, masih angan-angan, hayalan, halusinasi. Konsep masih angan-angan, Konsep itu Masih bukan fakta. hayalan. Konsep itu bukan masih konkret. hayalan, Konsep itu hayalan, Masih ide hayalan. atau halu atau masih halu. sebatas halusinasi ya. Ah. Jadi begini, Hmm. menurut bapak-bapak gereja, lebih parah lagi. gereja Katolik. Lebih parah lagi. Ya. Itu. Hmm. Oh, jadi menurut bapak-bapak gereja, terutama gereja Katolik, sudah mengakui bahwa adanya konsep Tritunggal ini. Iya, Kenapa karena teman-teman? Sebentar. Iya. Kenapa teman-teman yang baru muncul di abad ke-20, abad 21 baru memprotes ini sekarang? Framing baru muncul itu Bukan baru muncul, kamu yang baru baca, belum baca ini. Jadi bapak gereja itu. Nah, bapak gereja Enggak, itu begini, bro. ini Nah. sebentar. Kan kamu bertanya. Ah, Bapak gereja itu sekumpulan orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Bapak gereja itu adalah sekumpulan orang yang berkumpul yang tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan. Contohnya nih, Alkitab berkata Jesus only. Yesus Kristus itu adalah only. Satu-satunya penguasa, satu-satunya Theon, Elohim, dan satu-satunya Kurion. Lalu Bapak gereja berkata, Tuhan Bapa setara, Tuhan Anak setara, Tuhan Roh Kudus. Jadi yang benar mana, yang firman Tuhan atau Bapak gereja yang benar? Yang benar yang mana? Firman Tuhan atau Bapak gereja? Halo? Macet. Macet. Ya, nah. kenapa saya di mute? Bukan di mute.
Ini saya baru aktifkan mikrofon loh. Oh, oke. Gini, Alkitab berkata begini, bro. Alkitab pelan-pelan ya, Begini, boleh ya? saudaraku. Oke, silakan. Jangan dibiasakan seperti di room Islam main mute. Bukan Nggak maksudnya ada supaya jaringan teratur, kami bro. jelek. Supaya teratur. Itu maksudnya. Bro, tenang aja. Kita kasih kebebasan kamu kok, bro. Oke, boleh? Tes. Kamu tidak di mute loh. Sekarang mikmu Nggak ada aktif. dia jaringan yang jelek. Oh, jaringan. Jaringan yang jelek, astaga naga. Kamu tidak di mute, nggak percaya. Astaga, fitnah. Jangan seperti Islam. Nggak ada yang di mute. Masih nggak percaya orang ini. Ini dari tadi saya ngomong loh, saya perhatikan mikrofon Iya, saya, kamu baru tidak saya ada di aktifin. mute, tapi nggak kedengaran Ya, suara. sudah ketua. Enggak apa-apa ketua. Oke. Gitu. Sekarang kan gini ya. Kan Bapak gereja mengajarkan bahwa Tuhan Bapa setara Tuhan Anak, setara dengan Tuhan Roh Kudus. Kamu percaya itu? Tuhan Bapa, Tuhan Anak setara dengan Tuhan Roh Kudus. Ya, saya percaya. Bisa dibedakan. Nah, jadi di sini ada ayat tertulis, sebentar ya, kita biar nggak debat kutir ya. Ini Bang Balikil jaringannya ya. Ini tertulis di Kisah Para Rasul 1, perikopnya Roh Kudus dijanjikan, ya kan? Nah, dari ayat 1 saya bacakan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Gitu, saudara. Apa? Apa keberatanmu? Ayat itu. Kalau memang Yesus sebentar. Kenapa Paulus di situ menyebut dari Bapa? Kamu tahu nggak? Emangnya Loh, mereka kok lari ke Paulus? Kok lari ke Paulus? Kan ke 1 Korintus, Kisah Para Rasul. Emangnya Kisah Para Rasul ini kita Paulus? Kenapa Lukas menyebutnya dari Bapa? Nah, gitu Kamu tahu nggak? loh. Kamu tahu nggak kenapa? Gitu, bro. Iya, sebentar. Kenapa Lukas di situ menyebutnya dari Bapa? Kamu tahu nggak? Emang Lukas terima dari siapa janji itu? Lukas menerima janji, para murid menerima janji tentang Roh Kudus itu dari siapa? Dan kenapa Lukas menyebutnya dari Bapa? Kamu tahu kenapa? Jawa nggak pakai B. Kamu kan tadi baca dari Bapa kan? Kamu ini mau bertanya sama saya atau mau Saya kan menjelaskan? membantu kamu membuat mengerti dengan teks yang kamu baca. Kamu tidak usah paksa saya untuk mengerti teks yang saya baca. Karena Kamu jangan begini, Bang mempremi. Sebentar, saudara. Banyak kita membaca teks, tapi kita nggak mengerti teks yang Kamu kita baca. jangan memframing seolah-olah kamu lebih mengerti daripada saya. Dan saya juga tidak akan framing atau menganggap saya lebih paham daripada kalian. Jangan Ya ada udah. bahasa seperti itu. Ya udah, Seolah-olah mana kamu peristiwa, guru, mana peristiwa. seolah-olah kamu guru, seolah-olah saya murid. Ya udah, Di gini. sini kita sama-sama Mana belajar. peristiwa Bapak menjanjikan Roh Kudus kepada mereka para murid? Mana peristiwanya? Di sini dijelaskan di ayat ini bahwa ayat 2-nya sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya Aderion, oleh kenapa Roh kamu jeda? Kudus. Aderion, kenapa kamu jeda? Hei, saya Pak.
Saya lagi membaca Alkitab, jadi saya harus keluar. Nanti iya. ya, kalau Oh, iya. paus itu baca Alkitab saya artinya. Kamu biasakan kalau kamu bertanya sama saya, kamu fokus sama saya, jangan tugur-tugur yang lain. Ada host kok di atas. Aku Iya. rasa sudah. Jadi poinmu apa, Camat? Poinnya di sini sebentar, kita nggak ada poin-poinan. Kita bicara dari ayat ke ayat, oke? Ya, pertanyaanmu Bentar, Jo. dari Bentar. tadi, aduh, nggak Dari jelas. ayat 4-nya, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Tetaplah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di sini jelas-jelas Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk jangan meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus yang dijanjikan itu turun. Iya, kenapa? Nah, pertanyaan saya, karena saya yang buka ayat. Kalau memang Tuhan Yesus ini adalah pribadi yang sama dengan Roh Kudus, untuk apa Tuhan Yesus mengutus pribadi yang lain? Oh, Lukas kan mengkonfirmasi dalam surat yang Bang Camat baca itu, Lukas mengkonfirmasi bahwa Roh Kudus dijanjikan dari Bapa. Nah, yang menjanjikan siapa? Nah, di sini Bro Jo, kamu harus dengar ya. Dan yang menunggu, Sebentar. mengatakan harus menunggu di Yerusalem siapa? Kamu yang berkata itu Yesus. Yesus yang berkata. Nah, Terus para murid menerima hai janji dari Theophilus, siapa? dalam bukuku, kamu jangan lari kemana-mana dulu. Sekarang jelaskan kepada saya, kalau memang pribadi Tuhan Yesus dengan pribadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang sama, untuk apa Tuhan Yesus harus berkata, janganlah kamu meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun? Tolong jelaskan sama saya jelasin aja. melalui ayat dan jangan menggunakan narasi tanpa ayat. Oke, Nah, lanjutkan. penulis di situ adalah Lukas mengatakan janji dari Bapa. Mereka menerima janji. Mereka menanti-nantikan yang dijanjikan yaitu Roh Kudus. Dan penulis di situ mengatakan menerima janji dari Bapa. Para murid menerima janji dari Bapa, bukan Yesus. Di mana ayatnya Bapa berfirman kepada para murid untuk mereka menunggu di Yerusalem? Mana ayatnya? Bahwa para murid harus menunggu di Yerusalem untuk menerima janji dari Bapa. Ada Bapa berfirman kepada para murid, kalian nunggu ya di Yerusalem, saya akan mencurahkan Roh Kudus. Mana ayatnya? Gini Pak, di dalam Yohanes 15 ayat 26 itu kan aku akan Ini meminta kan kepada kisah para rasul Bapa. Ya, satu, yaitu penulis Lukas mengatakan dari Bapa. nah, ini saya mau jelasin. Kenapa kamu potong? Bukan. Emang kamu sudah dengar? Enggak, Jadi, omongan saya udah kamu dengar belum? Ada, jadi Coba. banyak Coba orang omongin lah. Kristen Yang kau omongin tadi baca apa? Alkitab hanya Ada Rion, kamu pastikan tapi mengerti enggak mengerti. Loh, saya belum selesai ngomong udah dipotong, gimana sih? Yesus Kristus. Enggak, aku mau menjelaskan kenapa disebut Ada janji Rio, dari Rio, Bapa. Rio, Ya, udah. Rio, bentar. Biar saya selesaikan dengan si Jo dulu. Di sini Jo, kamu kan bertanya di mana Bapak memerintahkan, ya kan? Berfirman. Berfirman. Sebentar. Ini. Kamu buka di Yohanes 14 ayat 15. Itu Yesus. Jikalau itu diam Yesus dulu yang kamu. berbicara. Bukan Diam dulu kamu. bukan Saya Bapa. bacakan Yesus ayatnya. itu yang berbicara adalah Kamu Yesus. diam dulu. Biar saya bacakan ayatnya. Nggak ada itu. Kamu bisa diam nggak? Biar saya baca ayatnya. Yang berbicara Biar adalah kamu Yesus. tahu. Aduh, gimana sih Cam? Nah, sebentar. Ini ayatnya. Kamu diam dulu. Dari tadi kamu bicara nggak ada pakai ayat. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Oke, kita lompat di Lukas 14 ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama. Di sini Yesus mengkonfirmasi bahwasanya Yesus dan Bapa adalah satu dalam pekerjaan, bukan satu dalam pribadi. Tolong jelaskan kepada saya, tiga dalam satu kalau pekerjaan. sebentar, tolong jelaskan kepada saya bahwasanya Yesus itu adalah pribadi yang berbeda dengan Roh Kudus. Tolong jelaskan. Saya jelasin aja, Bro. Bro Jo. Pribadi yang berbeda itu kan bagi Tritunggal. Kenapa saya menjelaskan? Bukan pribadi yang berbeda, pribadi yang sama. Tolong jelaskan. Kalau Yesus itu adalah pribadi yang sama dengan Roh Kudus. Menjelaskan. Sebentar. Karena gini, kamu dari tadi bernarasi nggak ada buka ayat. Saya nggak ada Tunjukkan kepada bernarasi. saya suatu ayat bahwasanya Yesus dan Roh Kudus adalah pribadi yang sama. Tolong tunjukkan. Bro, kenapa kamu bilang saya dari tadi bernarasi? Saya belum ada bernarasi, bro. Kamu dari tadi menjawab saya. Orang belum ada argumentasi ditunjukin lo ayat enggak Pak Camat. Tadi ayat yang Bapak itu omongin, fokus saya di situ tentang dia akan memberikan itu loh. Yang saya bicara tunjukin tadi. Udah deh saya tunjukin Bang. Enggak, saya sudah tunjukin ini. Nggak usah repot-repot. Ini saya sudah bantu. Coba. Jadi fokus. Ini loh yang saya buka di sini loh. Emangnya Kisah Para Rasul 1 udah selesai? Ya ini kan justru kan pertanyaanmu itu yang mau dijawab tadi Pak Camat. Lah, ini lagi mau dijawab. Ini siapa yang bertanya? Berapa yang Jadi gini, iya, Camat. dan Saya ia jelasin aja, akan Bro. memberikan kepadamu, dan ia di sini merujuk ke siapa? ya saya jawab aja lah, saya jawab ya. Pak Patri, jangan Kamu kalau dulu Patri. jawab ke Buka Zakaria dulu nanti, di Kisah kayak Para saya. Rasul 1, Patri. Ini banyak orang baca Udah. kitab tapi nggak ngerti yang dibacanya. Baca dulu Kisah Para Rasul 1, Patri, yang tadi. Ya nggak apa-apa kamu anggap Baca. nggak ngerti, kan kita lagi bahas ayat nih. Nggak Ya, apa-apa, kamu mau nganggap bodoh juga nggak Jangan masalah. dulu. Lanjut, jangan coba. potong. Ya, silakan Patri baca dulu Kisah Para Rasul 1. Kenapa penulis yaitu Lukas mengatakan menerima dari Bapa? Loh ya itu jawabannya. Ya, Sama Pak di Camat tadi di siapa dalam yang Yohanes berbicara? 14 ayat 15 dan Di di Yohanes 15 ayat Yohanes siapa yang 26. berbicara? Yesus. Sudah. Bentar, penulis Bang Tri. yaitu Bang Lukas Tri. mengatakan dari Dari tadi Bapa. si Jo Benar, ini, emangnya ada Bapa dari tadi si Jo kepada para ini, murid? Loh, bukan. sebentar, Begini loh, Bang Tri. yang diomongin, bentar loh, yang diomongin Yesus itu yang seperti apa itu loh? Bukan karena Yesus ngomong, lantas kamu bilang, oh berarti itu para dari Yesus, murid bukan mengatakan Aduh, dari Pak. Bapa, artinya ada Berat ini, pribadi saudara-saudara. Bapa yang bukan Yesus menjanjikan Kok kepada kalian para reading murid. komprehensif Jangan gimana sih kalian Bang katakan RCS? dari Yesus, Teman-temannya dari reading Bapa. komprehensifnya kacau. Kalau bawa Reading Yohanes komprehensif kok 15, kacau sih? itu yang berbicara Yesus, bukan Benar Yesus, tapi Yesus mengatakan apa? Nah, nggak bisa gitu. Apa yang Nggak Yesus bisa. katakan? Kita bahas substansi, Kamu Pak. melakukan jumping di situ. Loh, ya, udah, kok coba. dikik sih? Kamu Coba diam melakukan dulu. jumping di situ. Diam dulu semua. Enggak deh. Sekarang siapa yang mau ngomong? Jangan panjang-panjang, silakan. Iya, tadi Bang Camat mau dialih-alihkan. Fokus aja, Pak. Tentang Iya, coba. kisah para rasul Siapa dan yang mau jawaban Bapak, ngomong? gitu. Siapa yang ngomong singkat? Silakan. Oke, saya mau bertanya duluan ya. Tolong buktikan Loh, kenapa di-mute? Jangan di-mute, kawan-kawan. Nggak boleh seperti itu. Tolong dibuktikan ya dengan ayat kalau Yesus dan Roh Kudus itu adalah
pribadi yang sama. Tolong buktikan. Pak, tadi, Oke ya. tadi Pak, Sebentar Liano, belajar tertib. Jadi pertanyaannya satu ya. Kawan-kawan sudah dengarkan pertanyaannya. Lalu Camat, itu pertanyaanmu tuh berdasarkan ayat apa? Supaya lebih enak, supaya lengkap. Kamu dari tadi nggak nanya, nggak nyimak ya perkataan saya. Saya udah banyak buka ayat loh. Aku nyimak sih. Cuma Kita karena jangan kita jangan bolak-balik ke dasar, Oke, bolak-balik sorry. ke dasar. Saya di tempatku listrik padam baru nyala. Nah, sudah sampai di mana ini? Bapak, ini aja, tahu dulu. Aja bro. Jangan kita yang RTS. langsung. Apa? Saya jawab Ya ya. silakan Pak Triwira, sudah dengar pertanyaannya, silakan dijawab. Sudah. Lanjut. Lanjut. Oke ya, kita buktikan sekarang ya. Dari yang kamu pakai tadi kan kisah para rasul 1. Ya, kisah para rasul 1 itu sebenarnya tulisan pengulangan ya dari peristiwa yang terjadi. Kamu harus tahu itu. Ya, jadi di situ ada kalimat langsung, itu ditulis oleh kemungkinan besar kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas. Walaupun itu adalah ya kemungkinan besar Lukas. Nah, tapi saya mau buktikan kamu ya dengan menggunakan Yohanes. Ya. Nih ya. Saya bawa kamu dengan Yohanes 18 ya, 14 ayat 18. Ya. Tadi Kan sudah ke poinnya ya Pak Triwira. Ya, Poinnya langsung ditanya apa itu? Pak? ya, langsung ke poinnya ya. Ini 18 saya baca. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Berarti murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah yatim piatu, tidak pernah. Ya, aku datang kembali kepadamu. Siapa yang datang? Yang datang siapa? Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak melihat aku, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu akan hidup. Ya, jadi ini adalah Yesus menjanjikan penghibur konteksnya. Jadi penghibur itu adalah diri dia sendiri. Dia datang kembali kepadamu. Kalau dalam ayat 17 ini tidak tepat ya, yang mana seorang penolong itu. Tak ada seorang itu. Ya, tetapi disebutkan sebagai penolong yang lain, bukan seorang penolong yang lain. Ya. Nah, penolong yang lain itu karyanya yang berbeda, tetapi diri dia sendiri. Ruah HaKodes itu diri dia sendiri. Dan makanya dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu piatu. Aku datang kembali kepadamu. Siapa yang datang itu? Roh Kudus itu dan dia itu sendiri. Oke, closingnya kamu saya kasih satu case. Ini closing nih, Bro Malikil. Saya kasih satu kasus kamu. Ya, supaya strict to the point ya. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia kembali kepada kemuliaannya, dia kembali kepada roh yang omnipresent itu. Ya, terus Paulus ya datang ke Damsyik dan bertemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Dengan cahaya yang sangat terang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apakah Saulus pernah ketemu Tuhan Yesus? Camat? Tidak pernah. Ya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus berkata, kenapa engkau menganiaya aku? Itu karena ayat yang kau bawa tadi, tunggu di Yerusalem. Tunggu, jangan pergi dulu menginjil sebelum kamu diperlengkapi. Nah, itu janjinya yang ayat 18 ini. Dia memberikan Roh Kudus itu dia sendiri, Roh Kudus itu sendiri. Nah, untuk memberi tanda bahwa mereka sudah menerimanya, diberi tanda lidah-lidah api. Roh itu nggak kelihatan, tapi supaya memberi tanda bahwa dia sudah mencurahkan Roh Kudus itu, ya, dia sudah datang kembali maksudnya, ayat 18, maka diberi tanda lidah-lidah api. Setelah mereka terima itu, Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ya, terus mereka pergi dan tetapi mereka dikejar oleh Paulus yang mendapat surat kuasa. Ya, untuk apa? Mengejar mereka, memenjarakan mereka, bahkan membunuh mereka. Oke, ketua. Nah, makanya sebentar Bro Malikil. Itu kalau saya. Makanya pada waktu Tuhan Yesus berkata, engkau menganiaya aku, apa Paulus katakan? Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang engkau aniaya itu. Karena mereka sudah diurapi dengan Roh Kudus. Ya, di dalam mereka
mereka disertai oleh Roh Kudus, disertai oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, pada saat pada saat Paulus itu menganiaya murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut jalan Tuhan, itu sama dengan menganiaya Yesus, karena dia adalah Roh Kudus itu sendiri yang mengurapi dan membaptis mereka di kamar loteng Yerusalem. Itu penggenapan dari ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu piatu, aku datang kembali kepadamu. Itu penjelasannya. Amin, haleluya. Oke, silakan. Oh, silakan Bang Malikil. Bukan, yang bertanya siapa? Aderion mau Bang Camat, silakan Bang Camat. Gue ntar tambahin Bang Camat duluan tadi. Silakan Bang Camat. Yo, silakan. Kan kita sudah pada dewasa nih kawan-kawan toh. Dari Jadi tadi- cobalah. Bentar Bro Camat. Kita kan sudah pada dewasa toh. Jadi kita berbicara firman Tuhan janganlah kayak preman. Oke? Lanjut, silakan. Tuh dengar Triwira. Lanjut Bang. Silakan Camat. Camat buka mic-nya. Nah, oke, jadi begini. Tadi saya kirain, karena dari awal saya diskusi dengan si Jo, saya kirain si Jo yang mau jawab. Ternyata Pak Triwira. Nah, dari narasi Pak Triwira tadi, yang menyalahkan tentang ayat yang berkata ini bukan seorang. Di situ saya menemukan suatu, menurut saya kecacatan, karena sudah menyalahkan yang tertulis, ya kan? Saya akan buktikan lagi kalau pribadi Bapa dan pribadi Yesus itu tidak sama. Tolong dibaca di Matius 26 ayat 26 sampai 30. Tolong dibaca. Bang, minta maaf Bang, interupsi Bang. Kita tanggapin tanggapan mereka. Jangan buat narasi Iya. baru. Jadi seakan-akan Jangan kita setuju gitu. betul, Kalau jangan kita buat nggak kasus nanggapin baru. omongan mereka, kita Gini bangun dulu. mereka, berarti kita sepakat. Aderio. Itu kita hajar dulu. Aderio. Begini, maksud saya begini. Karena tadi Pak Triwira sudah berani menyalahkan sesuatu yang tertulis yang sudah ribuan tahun, ini tidak akan ada lagi ujung diskusinya menurut saya. Karena dia sudah berani menyalahkan Alkitab. Tentang kata seorang itu bukan konsentrasi apa yang kita mau bahas Pak. Interupsi. Pak itu kan Camat, kalau bisa kalau teman-teman dari Pak Tri dan Pak Malikil bisa membuktikan bahwa ada kecatatan di situ gimana? Ya, itu cacat secara original teks. Sudah, lanjut Camat. Cacat secara Ya. original teks ya. Berarti Jangan cacat, fokus yang tadi ya Bang. Sebentar. Berarti Jadi secara maksudnya Sebentar. pembandingnya original teks. Lanjut. Oke, berarti kita di sini mengklaim bahwasanya Terjemahannya kita yang salah. di sini lebih pintar daripada orang-orang di LAI gitu ya, oke? Ya bisa lah dikata begitu. Lanjut terus. Nah, oke ya. Izin ya Aderio ya. Karena saya tidak sepakat. Aderion, izin ya bro ya. Saya tidak sepakat dengan narasi mereka kalau pribadi Yesus dengan Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama. Menurut Oke. saya itu bukan Gini pribadi Bro yang sama. Camat. Gini Bro Camat, tapi kalau Bro Camat substansinya yang sudah mau kita tidak hajar. Iya ya, dia kayaknya Substansinya nggak mau ngerti kita Aderion. hajar. Iya, iya. Aderion Nanti aja. saya ajar balik kamu juga. Silakan. Tanya balik Jadi sama substansi diinjek-injek gitu. Bentar, Substansinya kita kawan-kawan. injek-injek. Argumen mereka. Jadi Camat ini kan nggak Coba sampaikan Aderian. bentar Bro Liano gini. Pak Camat itu, ya silakan. Kawan-kawan, kita kan di sini semua mengaku pinter, Iya. itu Itu loh. cerdas. Kalau kita itu buktikan kecerdasan kita menjaga ketertiban ya. Nah, tuh loh. Nggak perlu semuanya kita ucapkan. Tunggu giliran kita supaya tertib dan nggak susah orang mendengar. Gitu aja, Bang Malikil lagi. Iya, supaya ada edukasi loh. Nah, karena Pak Camat tidak bisa menanggapi substansi dari apa yang Pak Triwira katakan, silakan Aderion kalau mau menanggap. Iya. Nah ya, gue coba dulu digedein ayat yang tadi aja. Ini ya, coba yang kuning ini diatasin dulu. Tadi dia menggunakan dokumen yang sama nih ya, yang dia gunakan kan. Dibawahin boleh nggak Bang?
Yang biru-biru, yang sampai nutup yang biru, Bang. Lanjut. Ini bukan sih tadi. Sorry, ntar, salah mungkin aku Pak ntar. Coba tanya lagi di mana ayatnya tadi, ha? Enggak. Wait. Salah klik Apa? gua, salah klik. Yohanes 14 Salah atau klik. apa? Ini dia. Aku akan minta kepada Bapa, ini membuktikan kalau ini memang pribadi yang beda. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, kata penolong yang lain ini, beliau tadi menyatakan bahwa itu bukan orang yang oknum yang beda, tetapi karya yang berbeda, itu bohong. Karena yang ditegaskan di sini itu tentang penolong yang lain, oknum, bukan tentang karyanya. Itu ya satu. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia itu bukan Yesus, bukan aku menyertaimu selama-lamanya. Ia menyertaimu selama-lamanya, yaitu dijelaskan di sini roh kebenaran. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Yesus dilihat murid-murid tidak melihat tetapi kamu mengenal dia sebab kata ia itu merujuk pada yang lain. Tidak mungkin Yesus mengatakan kalau dia itu adalah dirinya sendiri. Dia menyebutkan kata ia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Itu. Ya karena Bapa pun dan Yesus pun tinggal. Dan kami akan tinggal di dalammu. Itu Yesus juga mengatakan gitu, Pak. Kata kami yang digunakan. Nah, kalau kamu bilang ini adalah oknum yang sama, seluruh ayat di sini tuh kamu harus hancur lebur. Yesus menggunakan kata ganti orang kedua kok. Iya katanya. Bagaimana Oke, sudah. itu adalah dia yang sama. Silakan. Dan itu kata yang Pak lain. Triwira. Dan kata yang lain itu key-nya. Key-nya di kata yang lain itu alon. Kata alon itu. Yo, Pak Triwira fokus ya. Jangan melebar ke lain-lain hal ya. Fokus. Lanjut. Mic-nya Pak Triwira. Bahwa ada dua yang saya mau tanggapi ya, dari Yon ini ya. Pertama, saya mau tunjukkan dulu ya janji saya bahwa LAI ini menerjemahkan salah. Saya bilang salah aja ya, ekstrim ya, nggak ada masalah ya. Tapi lihat nih, Alon Parakleton, ada nggak seorang? Ya Pak Camat, lihat nih buktinya. Nggak ada seorang penolong, tapi another helper, Alon Parakleton. Oke, itu terbukti ya. Jadi Alon Parakleton ini itu adalah Roh Kudus, itu fungsi karyanya Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya dikunci di ayat ini. Saya sudah kasih ayatnya. Nih, ayat 18. Jelas ya? Nih. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Emangnya ini kedatangan kedua kali? Bukan. Itulah Roh Kudus yang dia janjikan untuk dibaptis atau dicurahkan, dibaptis kepada murid-muridnya atau dicurahkan kepada mereka. Ya, itu juga perwujudan dari firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan. Tadi ada yang bilang menyertai. Tuhan Yesus bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Siapa yang menyertai? Tuhan Yesus sampai akhir zaman. Kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di situ. Siapa yang hadir di situ? Jadi Roh Kudus adalah dia itu sendiri, diri dia sendiri. Sudah terbukti ya? Itu dulu, singkat-singkat aja. Oke, iya singkat-singkat aja. Oke, kawan-kawan yang lain mungkin mau menambahkan? Bentar deh. Aku. Bukan, Romo. Oh, iya, bisa. Atau Camat, atau Bro Leandro, atau Pak Binyo, atau Pak RCS. Ya, aku cuma menambah dikit sih. Iya, silakan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 10. Jangan berkembang nanti. Enggak, ini kan masalah Roh Kudus kan. Oh, 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Itu kan di situ dikatakan nabi-nabi sebelumnya mereka meneliti dan mereka mencermati dan mereka diberikan pencerahan itu di mana mereka diberikan nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus itu. Dan Roh Kristus itulah yang menuntun nabi-nabi sebelumnya itu tentang nubuatan tentang dia. Pertanyaannya, Roh Kristus itu roh siapa gitu? Kalau dia bicara
bicara Roh Kristus itu yang menuntun nabi-nabi sebelumnya. Itu pertanyaannya, apakah itu roh yang lain daripada Roh Kudus itu yang menuntun nabi-nabi sebelumnya? Apakah itu roh Yahweh itu sendiri atau roh yang berbeda? Itu pertanyaan buat teman-teman tuntun. Nah, nanti gini, jangan saling bertanya. Nanti kalau semua saling bertanya, siapa yang menjawab? Oke, jadi setidaknya mengkanter dan membuat suatu kesimpulan bahwa ini. Nah, lanjut, siapa lagi? Aku. Silakan. Di sini sebentar ya. Ini nih di Markus, ini di Lukas berapa nih ayat 39. Lihatlah tanganku dan lihatlah kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena roh, di sini katanya roh nih, menggunakan kata pneuma nih. Karena roh tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Berarti dengan tegas Yesus menegasikan bahwa dirinya adalah roh. Karena Yesus itu ini, tulang ini masih ada, daging ini. Jadi Yesus itu bukan roh. Makanya Roh Kudus, merujuk pada Roh Kudus itu disebut roh penolong yang lain. Ya Roh Kudus ya roh. Yesus itu manusia, Pak. Yesus itu ada dalam daging dan tulangnya. Tubuhnya ada, makanya nanti tubuhnya kita itu akan dirubah menjadi sama seperti tubuh Kristus. Filipi 3 ayat 20. Yang namanya roh itu tidak bertubuh. Tubuh itu daging. Makanya disebut sarks. Kita pun disebut saks di dalam Ibrani 2 ayat 14. Oleh karena anak-anak itu dari darah dan daging, maka dia juga menjadi sama seperti kita. Kita pun juga disebut daging, Pak. Tapi ya manusia hakikatnya. Tapi itulah di sini menegaskan bahwa Yesus itu bukan roh. Yesus itu ya adalah manusia. Wah, Antropos, bukan roh, bukan pneuma. Ya. saya tanggapi, Bro. Bentar Pak Triwira. Nih ada tamu nih. Halo, Ferdiansyah. Oh, silakan lanjut Pak Triwira. Nah, saya tanggapi ya. Jadi gini Bro Aderion, teman-teman nih saksi hidup semua ya. Ini nggak cermat sama sekali orang ini katanya. Ya udahlah, nggak cermat kamu. Jadi begini, pada waktu Tuhan Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia sudah bangkit 40 hari, dia tunjukkan diri, ya. Dan ingat baik-baik, ya, Tuhan Yesus itu sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oke? Jadi tubuh kemuliaan itu yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu adalah roh yang omnipresent, yang bisa hadir di mana saja, kapan saja, bisa menampakkan diri ke mereka. Dia kan udah nggak bisa dibatasi ruang dan waktu, ya kan? Tiba-tiba dia menampakkan diri aja, ya kan? Di dalam ruang-ruang yang tertutup. Tetapi dia belum menunjukkan diri bahwa dia naik ke sorga. Itu nanti hari ke-50, hari ke-40, ya kan? Baru hari ke-50 pencurahan Roh Kudus. Kan begitu urutannya. Nah, jadi dia adalah roh itu sendiri. Pada saat dia kembali kepada kemuliaannya, dia naik ke sorga, baru dia datang urutannya dengan kasus Rasul Paulus itu. Dia datang ke dengan Rasul Paulus, dia tidak datang dengan tubuh yang dia tunjukkan itu kepada murid-muridnya selama 40 hari yang ada daging dan tulangnya. Karena dia belum tunjukkan bahwa dia naik ke surga. Nah, pada saat dia datang kepada Paulus, itu juga roh, tetapi dalam terang yang sangat terang sehingga Paulus itu buta. Dan dia bisa hadir di mana saja, itulah roh omnipresent. Dia bisa hadir di mana saja, dia bisa menunjukkan diri di mana saja. Itu adalah pekerjaan roh. Dialah omnipresent, dia sudah kembali kepada kemuliaannya. Dia itu sendiri. Begitu loh. Nah, jadi yang datang kepada murid-murid Tuhan Yesus di kamar loteng Yerusalem, yang disuruh tunggu di Yerusalem, itu adalah Roh Kudus yang adalah dirinya sendiri, yang dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Siapa yang menyertai Allah Immanuel itu? Ya Roh Kudus itu, ya Tuhan Yesus itu sendiri. Ya kan? Jika ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di situ. Aku. Siapa dia? Dia Yesus Kristus itu, dia adalah Roh Kudus itu sendiri. Jelas? Sudah? Oke, silakan. Saya Jangan panjang-panjang ya, ke substansinya ya. Saya Lanjut. belum tangkap karena tadi memang Aderion punya punya frasa kalimat itu jelas bahwa kenapa dia pakai kata ganti orang kedua di situ. Iya, gitu. Saya minta penjelasannya, saya belum begitu tangkap di situ. Pada
ayat substansi itu. Nanti Bapak Maliki Gini, prinsipnya jangan bertanya, jadi ditanggapi saja dan dijelaskan. Kalau lawan tidak mengerti, lebih baik kan menjelaskan dan menerangkan supaya lawan mengerti. Jangan ditanya, nanti makin pusing, makin bingung lawannya. Nah, lanjut. Justru karena one dia pusing. Ini kan saya tidak bertanya ke benar juga ya Aderion. Bentar Aderion. Sebentar. Saya nggak bertanya. Saya hanya memperkuat argumentasi Anda tadi, karena dari tadi saya belum lihat bahwa Pak Tri belum menjelaskan arti dari ayat itu. Kenapa Tuhan Yesus memakai memakai kata ketiga, orang ganti orang ganti kedua di situ. Saya belum menangkap secara pasti di situ. Oke. Jelaskan biar kita paham. Nah, silakan Aderion. Sebentar dulu, aku nih. Kenapa saya? Apa ini? Enggak. Bentar, Bro Waluyo. Adik sebentar, adiknya Raju. Nah, silakan. Halo, silakan Aderion. Loh, diam. Harusnya bukan saya. Oh, bukan. Justru Siapa? gini, Pak. Enggak. Terus siapa ini? Kleton itu penolong yang lain itu membuktikan memang dia itu pribadi yang berbeda. Ntar lu, itulah kenapa Yesus menggunakan kata iya, itu merujuk bukan dirinya tetapi luar dia. Oke, Kan sudah. begitu. Makanya silakan, yang Waluyo. itu harusnya kalian bukan Aderion. Oke. Gini, nanti Maligil coba cari, ada nggak kata yang lain secara interlinear di situ, parakleton. Itu yang lain itu bukan kata benda, itu adjektif. Nah, lanjut. Adjektif, oke. Ya. Terus begini, tadi Triwira aturannya meruncing ke premis Aderion. Ketika ini unik, saya baru belajar juga nih, Jadi ketika Yesus bilang daging tidak memiliki daging dan tulang ya. Roh tidak memiliki daging dan tulang. Roh tidak memiliki daging dan tulang. Triwira aturan tanya dulu, apakah di situ ketika Yesus berhadapan dengan mereka dia nggak punya roh, cuma daging dan tulang doang, gitu. Soalnya menurut saya ada sih, Punya, lanjut. Punya ya? Punya. Maksud aku begini, kalau Yesus Kalau nggak punya roh mati kan? Maksudnya izin teman-teman, saya mau tambahkan statement saya. Bentar Bro Camat. Bentar Bro Camat. Saya bukan masalah denom, ini masalah filsafat. Lagi sarkas ini ya. Keterampilan berpikir nih, konsekuensi. Jadi kalau Yesus di situ memang seperti interlinear yang seperti Ade katakan tadi, berarti Yesus ketika datang tuh nggak ada rohnya, cuma daging dan tulang. Nah terus menurut pengertian saya selama ini saya belajar ya, kalau dia mengatakan roh tidak memiliki daging dan tulang, karena dipikir para rasul dia roh atau dalam garis miring hantu gitu. Bukan inkarne. Bukan inkarne pikirnya rasul. Iya. Jadi penampakan begitu ya. Iya, hantu. Nah begitu. Waktu jadi berjalan di atas air kan juga mereka menyangka hantu, ketakutan. Nah itu maksudnya. Itu aja. Tuhan Yesus mengingatkan mereka kasus Samuel dan Saul dan peramal. Lanjut. Udah itu aja dari saya. Apakah berarti Yesus? Ntar Triwira tanya, apakah berarti Yesus itu datang nggak ada rohnya, cuma daging dan tulang, itu aja. Oke, lanjut Pak. Atau Romo ini? Tanggapin ya. Oh sudah mau menanggapi. Oke, silakan. Iya loh. Pak, kita ini pun punya roh, tapi apakah kita disebut roh? Bukan indikasi lantas Yesus itu punya roh, lantas Yesus disebut roh. 1 Korintus 2 ayat 11, setiap di dalam diri manusia itu terdapat rohnya juga, roh manusia. Tapi Aderion itu tidak pernah disebut roh, walaupun memiliki roh. Itu kan logika dasar, Samuel. Dia merujuk, inkarnasi itu merujuk pada dagingnya, walaupun memang ada rohnya juga. Gitu. Oke, lanjut. Paham kan? Oke, saya tanggapi aja. Jadi Pak Triwira, tolong tegaskan substansi itu apa, biar Ade mengerti. Sepertinya tidak mengerti apa itu substansi. Ya, jadi begini Ade ya. Gini, sudah jelas ya. Kalau Ade cermati ya penjelasan sejak awal pada waktu Tuhan Yesus datang itu dari Roh Kudus, ya kan, dikandung Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang lahir juga Roh Kudus, tetapi dia menyatakan diri dalam daging, dan daging itu tidak dari debu tanah.
Daging itu adalah perumpamaan, tapi dari sorga, dari Roh Kudus itu sendiri yang menyatakan diri. Maka pada saat dia, ya kan, bangkit dari antara orang mati, ingat ya, dia bangkit dari antara orang mati, itu tubuhnya itu juga Bukan bangkit. gini Pak Triwira, Ya? tolong diterangkan substansi kata roh itu apa? Bisa nggak kata roh untuk hal-hal yang konkret kayak gitu tuh itu? Ya. Kan Aderion menyamakan suatu argumen suatu pandangan, dia berpikir bahwa roh itu adalah suatu penamaan untuk hal-hal yang begini begono kayak gitu. Jadi dijelaskan substansi kata roh itu apa? Ya, jadi begini, roh itu sebenarnya adalah substansi yang adalah oknum ya, tetapi tidak kelihatan. Ya, oke. Tidak kelihatan, tidak teridentifikasi, itu roh. Oke. Nah, makanya Alkitab berkata, dia sendiri atau monogenes theos itulah yang menyatakannya. Berarti inisiatif dia untuk menyatakan diri. Makanya dia hadir dalam daging, lahir, diperanakan. Dialah Tuhan Yesus itu. Dia dari sorga. Dia adalah roh itu. Tapi menyatakan di dalam daging. Pada saat dia bangkit, oke, dia bangkit, daging itu yang bangkit. Dan daging itu menunjukkan diri supaya dia kebenaran itu digenapi, tidak salah lagi. Maka 40 hari dia menunjukkan diri bahwa dia sudah bangkit. Ya, koridornya bangkit. Bangkit itu harus dibuktikan bahwa dia benar-benar sudah bangkit. Makanya 40 hari. Dan dia berkata ya kepada Maria waktu ketemu, jangan menahan aku belum kembali kepada kemuliaan. Dia menunjukkan 40 hari itu untuk dia bangkit dan kemudian dia naik ke surga. Itu dia kembali kepada kemuliaannya. Nah, pada saat 40 hari dia tunjukkan kepada mereka itu, sebenarnya dia sudah adalah roh itu. Karena dia sudah tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Tapi roh itu bisa menampakkan diri. Ya, dia menampakkan diri sekejap. Ya, dalam bentuk daging dan tulang. Tetapi tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, pada saat dia naik ke sorga, nah, dia menunjukkan diri kepada Paulus setelah dia naik ke sorga. Saya jelasin tadi. Naik ke sorga, tunggu di Yerusalem. Dia mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah diri dia sendiri yang bisa hadir kepada semua orang dalam waktu yang sama. Maka dia bilang, lebih baik aku pergi. Karena sedaging, seorang diri, itu tidak bisa menyertai kita masing-masing. Ya. Tetapi dia kembali kepada kemuliaannya. Dia datang kembali mengurapi mereka dengan Roh Kudus. Dia itu sendiri. Makanya saya kasih kasusnya. Jangan lupa. Pada waktu Paulus berkata, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Karena dia sudah mengurapi murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat murid Tuhan Yesus dianiaya, itu sama dengan menganiaya dia. Karena dia adalah Roh Kudus itu sendiri yang sudah cukup. Oke. Jadi gini, Aderion itu memahami Tuhan Yesus itu adalah penampakan wujud, bukan secara daging. Aderion memahami Tuhan Yesus itu adalah penampakan wujud roh. Contoh nih, Roh Kudus terlihat seperti burung merpati. Itu terlihat seperti burung merpati, itu tidak punya daging, tidak punya tulang, karena itu penampakan roh. Lalu contoh lagi, Enggak, saya itu jangan disimpulin dong. Bukan. Saya ini ngomong jangan disimpulin dong. Silakan. Kalau menyimpulkan apa pendapat saya. Belum ngomong apa-apa kamu nyimpulin. Sekarang gini, yang kau maksud dengan roh tidak bertulang, roh tidak berdaging itu apa? Monggo kita mau dengar. Ya karena Yesus berdaging dan bertulang, bukan roh itu sendiri. Nah, sudah. Jadi itu karena di sini di sini disebut karena roh tidak bertulang dan tidak berdaging. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu, ini ada lagi masalah buat kalian. Kalau memang ini kan arti kan ini merujuk pada daging dan tubuhnya Yesus toh. Tubuhnya Yesus itu gini, roh itu bergerak. Gini, Bang. Pernyataan Yesus dinyatakan bahwa roh itu tidak bertulang dan tidak berdaging. Artinya roh itu bertulang dan berdaging enggak? Kayak gini, saya jawab ya. Tidak dong. Iya, sebentar. Gini Aderion, gini. Jadi kalimat Tuhan Yesus berkata, roh tidak bertulang, tidak berdaging, untuk mengkonfirmasi kepada murid-murid bahwa Tuhan Yesus itu bukan penyataan secara roh, tapi penyataan secara daging itu loh. Sudah bangkit.
Sudah bangkit. Itu. Iya. Entahlah itu bangkit atau apa, tapi Tuhan Yesus mengkonfirmasi. Karena kenapa? Karena kenapa? Di dalam Alkitab, di dalam kasus Alkitab contoh, Ayub pernah melihat roh, ya, tapi tidak punya daging, tidak punya tulang. Contoh Saul, ya. Saul juga dengan peramal pernah melihat roh, tidak punya daging, tidak punya tulang. Lalu Yohanes juga melihat roh, yaitu seperti burung merpati. Nah, Tuhan Yesus ini mengkonfirmasi bahwa dia itu bukan penampakan roh, tapi penampakan daging. Ada dagingnya, ada tulangnya. Itu yang mau dikasih tahu. Ya. Oke, lanjut. Dia tidak Makanya jangan bisa dibilang tapi nggak bisa kamu bilang bahwa Yesus itu adalah roh. Karena Iya, roh Roh itu Kudus tidak itu bertulang dan tidak Gini, berdaging. gini, Aku gini, omong Ade. kosong kan bilang di dalam Yohanes tadi 14 tadi. Ini loh, ntar dulu. Tadi kan Yesus bilang roh penolong Iya. itu disebut penolong yang lain, Alon Parakleton. Oke, gini. Kalau Gini, memang Ade, itu Ade. sendiri, dia itu sendiri, tidak mungkin disebut penolong yang lain, Pak. Oke, gini ya. Yang lain itu iya. bukan kata benda, yang lain Adjektif itu itu. adjektif. Dan sebentar ya, kata seorang pun tidak ada. Dan Ade tahu nggak, Aderion tahu nggak, bahwa Parakleton itu adalah Bapa dan Tuhan Yesus juga. Bapa disebut Parakleton. Bang, Iya, sebentar Alon dulu lah. Parakleton ini kan si Alon ini kan merujuk menjelaskan tentang si Parakleton ini. Iya, saya tahu ngerti. Alon itu bukan noun, saya juga tahu. Tapi Ya, bukan berarti sepakati. lantas dia bukan noun, berarti Yesus sama. Itu nggak ada. Itu nggak Iya, ada kalau tahu-taunya. di situ kata benda, ada kemungkinan, ada potensi itu. Yang kata benda itu oknum yang- helper itu loh. Si Parakleton Yang kata benda itu Alon. Alon itu yang lain, Pak. Yang alon itu sifat, yang lain itu sifat. Ya. Nah, bukan kata benda. Bukan kata benda. Iya, benar. Yang kata benda itu ya justru si Parakleton. Iya. Nah, itu. Kan begini, sebentar gantian lah. Gini, kan di ayat yang lain kan dikonfirmasi bahwa Parakleton itu adalah Bapa. Gitu loh. Parakleton dikonfirmasi di ayat yang lain adalah Tuhan Yesus. Iya. Itu. Itu nanti ayat yang lain itu gimana tuh? Boleh Iya. kita bahas itu. Kita boleh bahas itu. Nggak perlu, kita mau bahas tentang roh ini. Jadi Tuhan Yesus berkata, roh tidak bertulang, tidak berdaging, untuk mengkonfirmasi bahwa penyataan dia bukan penyataan roh, tapi penyataan pure daging. Iya, bisa dipegang. Itu. Iya. Berarti Yesus itu adalah daging tapi juga roh. Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus yang tampil Kudus. secara daging. Daging. Nah, Nanti gini, jadi pegangannya begini. Jika roh itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau, maka ketika dia menyatakan diri secara daging, apakah dia roh? bisa dijangkau. Jadi Kenapa roh ini, Yesus menggunakan dia merujuk pada Parakleton itu, dia Aduh, menyebutnya kok, kata iya. Kenapa menggunakan soal kata iya? Itu kan kata pertanyaan dari temanmu. iya itu nggak masalah di dalam bahasa Alkitab. Masalah banget. Ketika Tuhan Itu berkata, masalah sekali. iya, ketika Tuhan Akulah berkata, dia. akulah dia, kan nggak masalah itu. Gimana? Dia sendiri. Iya. Gimana sih kamu? Bukan di Iya. ini kan ada merujuk tentang yang lain, Pak. Bukan, tidak ada yang lain di situ. Itu adjektif yang lain, bukan kata benda. Apa hubungannya kata benda? Dia justru merujuk kepada si Parakletos, Pak. Alon Parakletos masa dari tadi diulang sih, Bro? Ini. Bro, Alon itu kan dari tadi kan saya kasih tahu itu kan untuk mempertegas kata sifat dari si Parakletos ini kan. Iya, jadi sifat toh. Nah, iya. Makanya gini, kenapa itu menggunakan kata sifat? Bukan sifat. Gini, Tuhan sebentar, gini. Tuhan Yesus pada saat dia hadir, dia sebagai juru selamat. Oke? Nah, Parakleton, Tuhan Yesus hadir itu mengingatkan kembali. Nah, itu karakternya berbeda. Tapi bukan oknum yang lain. Jadi Tuhan Yesus hadir, sebentar dulu biar kamu ngerti. Gini, pada saat Tuhan Yesus hadir, dia menolong, menyelamatkan, memberikan teladan. Itu tuh karakternya tuh. Nah, ketika Roh Kudus tampil, Roh Kudus itu ada sifatnya bagaimana karakternya? Mengingatkan kembali, benar nggak? Iya, mengingatkan Nah, itu kamu yang kembali dimaksud apa yang telah lain. Nah, jadi karakter Tuhan Yesus yang lain adalah karakter mengingatkan kembali apa yang sudah dinyatakan. Bukan. Itu. Kata Alon itu merujuk pada si helper ini, si Parakletos ini, Pak.
Ya, jadi bukan Iya, ngomongin tentang Parakletos masalah- gini. Parakletos itu tidak menjadi oknum yang lain. Parakletos dengan kata alon karakter yang lain. Karakter yang lain tidak sebentar. Tidak seperti bukan karakter oknum yang lain. Aduh. Iya. Jadi karakter yang lain bukan oknum yang lain. Gitu loh. Jadi kenapa disebut lain? Makanya itu ejektif. Iya, artinya begini. Artinya dia dengan metode yang berbeda. Metode Tuhan Metode Yesus apanya apa? hadir. Oke. Metode Tuhan Yesus hadir, karakter Tuhan Yesus hadir adalah menyelamatkan, menebus, dan menjadi teladan, benar? Nah, Roh Kudus itu ada karakter teladan nggak? Apa karakternya? Ya apa? Apa karakternya? Mengingatkan kembali apa yang sudah Mencurahkan disampaikan. kasih juga bisa banyak. Iya, terus. Iya, ya sudah itu. Perbedaannya Sekarang di situ. kalau itu berlaku nggak ke kita? Roh Kudus itu mengingatkan kembali apa yang telah kukatakan kepada Adirion. Roh Kudus bukan Itu kan berkata karakter. mengingatkan begini. Itu Roh kan karakter. Kudus Iya, itu kan karakter khusus kepada murid-murid. santai. Akan mengingatkan kamu, bukan mengingatkan si Oke. Adirion. Ya mengingatkan semua manusia yang mau mengandalkan Tuhan toh. Iya, termasuk Di situ kita. dia- Aduh ampun kamu. Yang ini. telah kuperintahkan kepadamu, pengajaran itu diajarkan kepada rasul, Ya, bukan kepada Adirion. mu itu kepada semua manusia. Saat itu rasul-rasul menerima pertama. Yesus itu dulu itu waktu itu disebutkan di doa Yesus kepada murid-murid, Pak. Nah, Iya. tapi berlaku di ayat semua. Berlaku terus menerus kepada siapapun, bukan hanya kepada bukan, justru kita rasul-rasul. justru kita itu diingatkan Saat oleh para ini pun rasul. kita sedang diingatkan firman-Nya, sedang terjadi saat ini. Salah Iya. oleh pemberitaan mereka, Pak, oleh pemberitaan rasul. Bukan Yesus ngajar si Adirion Huta Barat. Yesus Ya tidak kalau ngajar Aderion orang. kan Aderion itu tidak diingatkan Roh Kudus karena tidak membawakan firman Tuhan. Loh ya, itu Iya. kan karakter, maka Coba baca sih cuma lagi. modal ketawa doang gitu loh. Kak Ade, coba baca lagi deh. Kau itu Ini, sebentar gini. Aduh, memalukan. Parakleton Ya, modalnya itu kayak sebentar. gitu, kayak preman Ya, sedikit, kamu yang sedikit. bilang ke Malik itu tadi. Ya, santai. Jadi parakleton Oh, nggak ada itu dari ngata-ngatain loh, bro. udah. Biar tahu Udah santai. bedanya orang-orang. Udah. Jadi parakleton itu literalnya adalah penghibur. Ya, penghibur karena parakleton itu adalah kata benda dari kata parakaleo. Parakaleo artinya menghibur. Menghibur itu kata kerjanya, kata bendanya adalah penghibur. Menyanyi adalah kata kerjanya, penyanyi adalah kata bendanya. Nah, itu tuh parakleton atau parakletos. Jadi literalnya adalah penghibur. Itu tuh. Alon, Aduh, kalau alon, Alon yang lain. alon parakleton. Nah, yang lain. Lalu kalau kenapa menyebut itu adalah diri dia sendiri. Iya, Tuhan sendiri Karena yang Yesus bukan menghibur. Aduh, ampun. Bentar dulu. Bukan roh, Pak. Jangan dulu saya uraikan dulu dari Yesus itu makanya disebut dengar. Makanya Yesus disebut Adam kedua. Memang artinya apa Adam kedua? Adam kedua artinya laki-laki kedua. Roh kedua. Laki-laki. Adam kedua itu apa? Iya, laki-laki Adam Laki-laki. kan? Iya. Bukannya is. Adam itu. Aduh. Kalau Adam itu laki-laki itu is. Adam itu konteksnya apa? Adam itu laki-laki, Roh bukan. manusia. Roh Aduh, bukan. sebentar dulu. Kalau laki-laki roh bukan? Nih Aderion kalau diskusi santailah. Gini Ade ya, kalau kamu punya argumen kuat, Adam itu ya manusia, Pak. ya Tuhan. Iya bukan roh. Adam itu bukan roh. Makanya disebut Adam kedua. Lu kamu mau ngapain sekarang? Rencananya? Gini. Jadi kalau kamu mau terjebak di dalam dimensi bahasa manusia, monggo. Tapi yang saya kasih tahu ke kamu, Adam itu konteksnya bukan hanya manusia, laki-laki, orang, pria, apalagi banyak Adam itu. Konteksnya apa? Apa? Ya manusia. Laki-laki, konteksnya. Manusia. Laki-laki itu manusia, Pak. Sebentar. Memang bisa tumbuhan. Aduh. Bisa hewan laki-laki. Sebentar. Lu kok aduh-aduh. Memang Boleh bisa. bicara bentar. Benar, Rio. Gini, Jadi kalau dari Malikil selama ini membantu orang dengan satu cara. Lalu dia suatu saat akan membantu dengan cara yang lain. Itu alon. Nah, tapi bukan ada pribadi lain.
Nah, kalau dalam Alkitab pribadi lain yang bukan dirinya itu namanya heteros. Kayak kita kenal kata heterogen gitu. Heteros itu berarti Hetero. oknumnya lain. Hetero ya. Ya, Nah, itu bentuk nominatif heteros gitu ya. dengan cara yang lain. Heteros tuh berarti orang lain, termasuk orangnya beda. Tapi kalau alon, misalnya malikil, biasa melakukan sesuatu kepada orang dengan satu cara, suatu saat dia dengan lain cara. Tapi bukan berarti Artinya ada malikil sendiri. yang lain. Ya. Iya. Kan kamu ngarang-ngarang. Enggak, itu Tidak ada ngomongin tentang datanya. masalah Itu cara, aja, bro. gitu. Mana tunjukin? Aduh. Enggak, data mana? bentar ya. Enggak, data mana tunjukin? Data. Aduh, ampun. Iya, data tunjukin. Jangan kayak gitu dong. Masa gara-gara Samuel ngomong langsung benar? Loh, Bukan, karena itu kata sifat tadi. Makanya kata kita sifat, ngerti. adjektif, bukan noun. Tunjuk. Kalau kata benda beda lagi. Nah, Coba misalnya buka Matius 11 ayat 3. Matius 11 ayat 3. Ya, coba tuh. Lalu Bacakan, Waluyo. murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Nah, ini tentang Yesus ya. Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah, itu pakai kata heteros. Engkau Kita lihat ya. kata Matius orang 11 lain. berapa? Matius berapa? Matius 11 ayat 3. Saya sebenarnya nggak mau 11. bongkar sih, cuman ya udahlah, mungkin ada Rion perlu pengetahuan baru kan. Nah, ini nih. Jangan begitu, Waluyo. Oh, nggak boleh ya? Iya, ampun, Bang. Nah, jadi di sini another heteron nih. Dari kata heteros. Ya, betul. Nah, ini. Ini baru yang lain untuk oknum. Tapi itu pun juga bentuknya adjektif. Gitu. Ya. Bukan alon. Nah, kalau alon itu misalnya triwira yang udah saya jelaskan tadi lah gitu. Ya. Bukan artinya orang lain. Itu aja sih. Ya. Mudah-mudahan bisa diterima atau ya gimana ya? Soalnya lagi mau makan durian ini gitu loh. Lagi sibuk kan. Sudah sangat Oke. jelas lah. Jadi Kan itu udah di closing Bro Malikil dengan 3 ayat. Oke, Kan? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. iya, Jika ada gimana? 2 atau 3 Camat orang mau bicara. berkumpul atas namaku, aku Menunggu hadir. Aderion kembali, tolong dibesarkan. Apalagi Gini. Aduh, Teman-teman tahu kan kata heterogen sama bohong. homogen? Biasanya kita pakai Ini kata heterogen, merujuk homogen tahu kan? tentang Mesias, Pak. Lu gue tadi Pak lama itu kan gue lagi baca konteksnya, Pak. Apakah di sini maksudnya bukan Yohanes? Ini Yohanes Pembaptis merujuk pada Roh Kudus? Iya, memang Bukan berbicara roh, makanya terus. berbicara. Makanya disebut orang lain. Sebentar. Kalau saya dan roh saya itu bukan berbeda, aspeknya berbeda, oknumnya nggak berbeda, gitu loh. Jadi kalau Roh Kudus sama Yesus bukan oknum yang berbeda, itu roh itu adalah Yesus sendiri, karena dia Roh Kudus atau Ruach HaKodes, Roh Sang Kudus. Itu sebenarnya yang Yesus itu diterjemahkan bukan, dengan benar. bro. Yesus itu bukan roh, Pak. Bahkan disebutnya anak manusia. Kalau Yesus bukan roh, berarti Yesus bukan Allah dan bukan Tuhan. Karena Allah itu roh, Tuhan itu roh. Berarti Yesus bukan Tuhan dan Allah. Loh, Nggak apa-apa sih. Yesus itu nama, Bro. Roh itu benar, nama merujuk kepada anak laki-laki, Aduh, toh. Roh Kudus itu adalah generic name bagi Tuhan Yesus. Enggak, tentang- Aduh ampun. Yesus itu adalah nama anak laki-laki. Yang namanya anak laki-laki itu manusia. Roh Kudus Ya, itu itu bukan manusia, oknumnya Pak. itu Tuhan Yesus itu. Sekarang saya tanya, Roh Kudus itu manusia bukan? Apa? Iya, Roh Kudus itu roh itu sendiri, Roh HaKodes itu. Manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Ya bukan manusia, dia Roh Kudus. Tuhan. Ampun kau ini. Kalau Yesus tuh Roh Kudus itu daging bukan? Ya kalau dia menampakkan diri, dia menjadi daging. Bukan kalau, bukan. Ampun, kau. Bukan, kita ngomong kebenarannya, hakikatnya. Iya, Roh Kudus itu kebenaran daging atau itu bukan? dia menyatakan dirinya dalam daging. Malah Makanya, menyatakan Adek. diri dalam daging. hakikat ini ya, kebenaran sesungguhnya. Aduh, Bang. Gini, mengerti Adek. hakikat. Oh, kan kita kan Gini, nggak perlu. Adek. Bentar. Kudus Gini. itu. Bentar, teman-teman. Bentar, izin. Sebentar loh. Izinkan saya membaca, host. Udah aja, Ini, yo. bentar. Jadi Aderion itu harus mengerti substansi kata itu dulu. Kata roh itu penggunaannya bagaimana sih? Gini, host, kamu jangan memaksa untuk Apa? seseorang Ah. mengerti dan memahami Loh, apa memang maksud dan diskusi kata-katamu. itu fungsinya untuk Bukan mencapai begitu suatu sih. kesimpulan, Fungsi diskusi. untuk mengerti.
Kalau fungsi diskusi untuk memaksakan pemahaman Bukan kamu kepada memaksa. seseorang, itu bukan diskusi namanya. Tapi kita harus menyamakan persepsi ke arah yang satu gitu loh. Itu namanya diskusi. Kalau nggak sama masa mau menyamakan gimana sih? Ya, kita harus cari jalannya sampai sama gitu. Bukan harus saling bukan saling menghakimi. Pengertian kamu harus saya pahami. Iya, pengertian siapa saya yang kamu menghakimi, pahami, Pak? gitu loh. Nggak ada yang menghakimi loh di sini. Ini kita Udah, harus Anda dibawa aja dulu, nggak ngerti diskusi ini apa. Lanjut. Iya, silakan. Yang lain, Romo. Ya, saya dulu. Ya. Jadi ini kan sebenarnya penjelasan sudah klop ya. Sudah klop banget penjelasannya ya. Mulai dari morfologinya kita tampilkan. Ya. Sintaksisnya udah ditampilkan. Terus kasusnya kita berikan. Kasusnya ada. Firman Tuhan dan kasus itu jelas. Siapa yang bisa membantah itu? Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu Roh Kudus, itu disebut Allah Immanuel. Itu Roh Kudus itu sendiri, dia Yesus itu sendiri. Jika ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di antara mereka. Siapa yang hadir? Tuhan Yesus sudah di surga. Patri, saya kan dari Tritunggal, tetapi yang Bapak terangkan dari tadi itu saya paham betul dan itu masuk akal di saya. Iya. Ada Rio. Bentar, saya mau tanya sama Tribira, boleh? Boleh. Yesus punya roh nggak? Punya. Rohnya Yesus kudus nggak? Kudus. Oke. Jadi aku jadi bingung kalau ada yang mengatakan Yesus bukan Roh Kudus, berarti rohnya nggak kudus gitu maksudnya. Itu aja loh kita kok kita Itu sampai logika yang sungsang ya. Ferdiansa ini kelihatannya Sungsang aja gimana? pintar. Makanya itu disebut Sungsang. Roh Kristus, Saya ada pun, Rion. Pak, Aduh Pak, ampun. enggak gini Pak, saya pun memiliki roh Pak. Saya pun punya roh, tapi saya tidak bisa disebut roh. Ya, kamu roh kamu tuh beda Even nggak dengan kudus sekalipun, even roh tentang kamu Aderion, roh itu tidak kudus ruah sekalipun Pak. Adam, Tidak Aderion. bisa Aderion disebut Ruah roh. Adam Itu loh. itu beda dengan roh siapa namanya? Ruah Kodes. Ferdiansa. Bentar. Aduh ampun. Mau tanya orang ya. ini. Kok koplak kalian Mas itu. Ade. Koplak. Emangnya ruah Adam sama dengan ruah Hakodes? Udah, supaya tidak Yesus terpancing ngomong satu sama lain. daging adalah roh daging. Koplak kalian itu kok. gini, Daging itu roh. Bentar. Ade gini, gua berusaha melepaskan doktrin dari pikiran gua supaya gua memahami apa yang disampaikan orang lain gitu. Dan gua paham benar gitu, logika simpel aja yang disampaikan oleh Ferdinansyah. Yesus punya roh nggak? Betul. Roh Yesus itu kudus nggak? Selesai, kita nggak usah dibawa kemana-mana gitu. Ya, sebentar saya mau Tapi tanya apakah Yesus sama roh Mas Ade kudus? ya. Enggak. Bro, bentar dulu Bang. Enggak, saya lurusin dulu. Ini logika sungsang, tapi ngakunya simpel. Gini. Iya, justru saya jawab kita ya. ini pun punya roh. Dengar dulu Bang. Kita ini pun punya roh, tetapi bukan berarti lantas Aderion adalah roh. Iya, saya jawab ya. Itu yang simpelnya. Ya begini. Gimana Tribira. sih? Sebentar. Dodol, sorry. Sesuatu bisa disebut kudus, bisa. Bisa nggak sesuatu disebut kudus, misalnya perabotan bait Allah bisa nggak disebut kudus? Bisa. Bisa ya, bisa. Tetapi bisa nggak benda-benda itu disebut sang kudus? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang disebut sang kudus siapa? Satu-satunya. Satu-satunya, oke. Nah, Ruach HaKodes artinya apa? Kalau diterjemahkan Roh Sang Kudus. Roh Sang Kudus. Oke, itu Ya. aja. Lanjut teman-teman, lanjut. Ya, itu Roh yang jelas. Sebentar ya. Emangnya Aku Ruach tak Kodes jawab itu sama dengan Ade itu ruh ya. Adam? Sebentar Ponco, sebentar. Saya beritahu sama Aderion ini ya. Dia bilang sungsang segala. Kamu itu nggak jeli. Ruah Adam, kamu itu ruah Adam beda dengan ruah Hakodes. Ruah Adam itu tidak omnipresent, kau diciptakan. Ruah Hakodes Bukan itu. omnipresent. Bukan, kamu Justru mencontohkan kamu yang nggak dirimu kok. cermat, Pak. Dasar Oke, orang saya ini. jawab ya, Ade ya. Apa sih Saya kamu? jawab. Saya pun, Ya makanya Yesus ampun. disebut Adam kedua. Ade. Ya Adam kedua memang dia dari Kalau Adam kedua tapi bukan manusia ya hancur lah kau. Aduh, dasar orang itu dia dari Roh Kudus. Ade. Memang Adam roh. Memang Adam Daging Iya, dan benar, roh itu benar, sama apa benar. beda? Dak? Adam kedua. Aduh, Ade. Daging dan roh itu sama apa beda? Beda lah. ampun deh.
Nah, beda berarti lain bentuk ya. Iya. Ya, waktu Tuhan Yesus menemui Rasul Paulus, dia wujudnya roh atau daging? Itu roh cahaya yang sangat terang, roh itu. Enggak disebut cahaya. Cahaya. Dia kan sudah omnipresent, daging. bro. Aduh, Dia bukan daging. Ini bukan ngomongin Dan gini, siapa bilang. Dia bukan daging. Dia Disebut di mana saya bukan daging? Pak, gini, Loh, disebut itu di mana Yesus bukan loh. daging? konsistensi ya, kita konsisten. Yesus loh. Kalau ada Tapi dagingnya dia itu dimuliakan sudah dengan tubuh kemuliaan. kalau Itu kemuliaan, coba baca Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Itu wujud silakan, Yesus loh. silakan, jangan saya suruh baca dong. Masa saya baca di buat kamu 9 sampai 20 capek, Pak. Nggak mungkin dong saya baca. Makanya tadi Pak Malikil ada sebut Roh Kudus yang dilihat oleh Yohanes berbentuk burung merpati. Kan tadi kalau kita lihat standar berpikirnya Kak Ade, dia bilang roh itu nggak punya tulang dan apa? Bukan kata adik, itu kata Yesus. Oke. Itu kata Yesus. Oke. Sekarang saya compare juga. Kalau merpati itu punya tulang, punya tubuh nggak? betul ya. Punya. Punya. Terus? Itu roh loh. Terus? Itu roh itu? Iya, terus apa? Poinnya apa? Iya, kan punya. Poinnya berarti gak ada. Tapi kan itu kan penampakan. Dia menampakkan dalam penampakan burung, bukan berarti dia burung, Roh Kudus. Tahu saya. Ya makanya, aduh, ini Kan sudah Berarti gagal. Ini loh. Sudah gagal. Kan sudah Kudus itu kubilang. dengan penampakan. Gini, Adek. Kok begini? Santai lah. Kalian tuh Kan saya sudah santai, bilang dari makanya- tadi. Makanya tertib bang, makanya tertib satu-satu yang Iya, santai itu kalian. satu-satu. Ada itu kan satu. Iya, kan saya sudah bilang dari tadi. Yang tertib kalian. Tentang roh itu, Tuhan Yesus sedang berkata bahwa mengkonfirmasi bahwa dia itu bukan penampakan roh. Dia itu penampakan daging, inkarne, itu yang dikonfirmasi. Karena di dalam sejarah bangsa Israel, roh itu pernah menyatakan diri, roh itu pernah memperlihatkan diri, tapi tidak ada daging. Itu yang sedang dikonfirmasi, kasusnya itu. Oh iya. Betul. Makanya Yesus bilang roh itu tidak bertulang dan tidak berdaging, sementara Yesus itu bertulang dan berdaging. Itulah kenapa Iya, Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang lain. Aduh Tuhan. Aduh, ampun. Nah, kan ini sudah bentuk yang lain, bentuk dalam roh. Gitu loh. Kok bentuk yang lain? Memang berarti Roh Kudus waktu Yesus di dunia ini bentuknya apa? Bukan soal bentuknya, jangan dulu makanya jangan ngomong dihubungkan. Ini. Jangan ngomong. Jadi orang-orang Itu berpikir tentang pernyataan kok itu. gini. Orang-orang berpikir kan pada kasusnya itu kan Tuhan Yesus bangkit, benar? Itu kan roh tidak bertulang, tidak berdaging. Itu kan kasus Tuhan Yesus bangkit. Orang-orang di situ berpikir itu Tuhan Yesus itu roh. Itu loh, roh tidak dengan dagingnya. Itu loh konteksnya, coba dipahami dulu. Mamai, nggak ngerti-ngerti. Benar, itu kan Maria Magdalena pada bukan roh saja. Berpikirnya itu Maria Magdalena kalau nggak salah ya, dia berpikir kan memang pemikiran dia, mindsetnya Maria Magdalena pada waktu itu berpikir ya Yesus tuh nggak akan bangkit. Nah dia ketakutan siapa yang manggil? Makanya Pikirannya dia bilang roh tidak berdaging karena Tuhan Yesus itu murni bangkit. Daging, bukan penampakan roh. Penampakan itu menunjukkan Iya. kebangkitannya 40 hari dia tunjukkan bahwa dia benar-benar arti Sebentar. sekarang dagingnya Yesus udah nggak ada berarti. Sebentar. Oh, dia akan datang kembali Daging nggak ada. dengan daging itu. Dagingnya Yesus sekarang nggak, dagingnya Yesus itu sekarang kemana lah itu? Roh itu kan Aduh, si daging. Saya jawab, Daging iya, Yesus itu saya jawab, yang iya. dilihatin Maria Magdalena kemana Oke. sekarang? Ya kau diam kau Dade. Saya jawab dulu ya. Tadi sudah dijelaskan bolak-balik. Kenapa Tuhan Yesus dan Alkitab menulis dia menunjukkan diri 40 hari. Itu untuk meyakinkan orang-orang di situ bahwa tubuhnya itu benar-benar sudah bangkit. Makanya dia berkata, lihatlah, apalah, aku ini loh yang bangkit.
Yang kemarin kamu Pertanyaannya lihat- sekarang, Sebentar pertanyaanku dulu. tadi, Bang. Aduh, ampun. Pertanyaanku tadi, sekarang ini tubuhnya kamu kemana? Jangan potong dulu, belum selesai Bisa, aku. bisa. Tubuhnya Belum kemana selesai. sekarang? Itu pertanyaan. Diam dulu. Sekarang diam ini dulu. tubuhnya Ya, kemana? saya jawab Benar. nanti sampai situ. Ya, Diam. silakan. Diam dulu ya. Nah, jadi 40 hari ditunjukkan kepada mereka bahwa dia itu sudah bangkit nih, tubuhnya sendiri. Ya, ada daging, ada tulang. Tetapi dia sudah tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Dia bisa hadir Tapi di daging mana dan tulang. saja. Sebentar dulu. Tapi dengan daging dan tulang. Tapi daging dan Bukan, dia tulang bisa nggak? menghilang begitu. Dia menghilang apa itu? Tapi dagingnya ada nggak? sendiri. Kamu diam dulu. Jangan ke situ Pak Triwira. Disuruh lihat Thomas, disuruh pegang sama Thomas itu daging tuh bukan, Pak? Yang dipegang Sebentar dulu saya pegang jelasin, Pak. sebentar dulu. Daging Sebentar bukan? dulu. Sebentar dulu ya. Nah, jadi dia menunjukkan diri bahwa dia sudah benar-benar bangkit. Oke? Dan itu dagingnya, tulangnya sendiri. Tetapi dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu yang disebut tubuh kemuliaan itu. Nah, dia bisa menghilang begitu saja. Tahu nggak kamu? Kalau dia menghilang, dia apa itu? Saya mau tanya. Hantu. Memalukan sekali kamu. Nah, setelah Pertanyaanku tadi apa, Bang? sebentar. Setelah 40 hari, dia menunjukkan pertanyaan gue, diri dan dia naik sebentar. Dia itu menunjukkan diri, dia panggil murid-muridnya, ada tubuhnya sendiri nih, lagi jalan mereka. Terus dia berdiri di bukit dan dia naik ke surga. Tubuhnya itu naik ke surga. Setelah naik ke surga Hilang. dia hilang. Kemudian dia menyatakan diri kepada Hilang. Paulus. Sebentar dulu, ampun kau. Itu gue cecer ya, ayat yang hilang di mana ya? Tubuh yang hilang ya? Itu gue cecer. Kamu Gua gimana sih? cecer. Ini orang ini, kamu ini diskusi apa? Enggak, mic gue kebuka, gue mute. Ya, kok diam kamu? Ngawur banget ya. Jadi pada waktu dia naik ke surga, dia menunjukkan tanda. Hei, aku sudah naik ke surga. Siap ya. Setelah dia naik surga, dia kembali kepada kemuliaannya. Berarti dia kembali kepada roh yang omnipresent itu. Oke? Nah, dia pada waktu dia datang kepada, sebentar dulu, makanya dia bilang jangan pertanyaan pergi dulu, dulu. Sebentar dulu. Ini urutan saya mau jelaskan bagaimana mereka diperintahkan untuk tidak pergi dulu. Tunggu di Yerusalem. Tunggu di Yerusalem. Makanya pada waktu dia janjikan bahwa dia akan datang kembali, ayat 8 yang saya bawa tadi, dia akan datang kembali, tidak memberikan kau piatu. Nah, dia buktikan itu, dia datang kembali dalam bentuk roh. Dan untuk supaya bukti bahwa dia sudah memberikan janji itu, dia kasih tanda lidah-lidah api. Ya kan? Itu tanda bahwa pembaptisan Roh Kudus itu sudah dilakukan dan janjinya sudah tergenapi. Maka ada tanda lidah api. Nah, setelah mereka menerima Roh Kudus yang adalah Yesus itu sendiri menyertai mereka sampai akhir zaman, nah mereka ya seperti Petrus waktu dia berkhotbah 3.000 orang ini, dan Paulus pada waktu Paulus bertemu dengan dia dalam cahaya yang sangat terang, itu juga pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Dia itu sendiri, makanya dia buta. Nah, Tuhan Yesus bilang, kenapa engkau menganiaya aku? Karena yang menganiaya murid-murid yang sudah diurapi itu sama dengan menganiaya Yesus, karena Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Begitu, bro. Nah, berarti sekarang tidak bertumbuh lagi Yesus. Detik ini Sekarang Yesus itu tidak bertumbuh lagi. Enggak dijawab dulu. Itu pertanyaan gue dari tadi. Sebentar, saya jawab. Itu pertanyaan gue dari tadi. Saya jawab, iya saya jawab. Diam kau. Sampai Kamu garis diam. finish belum dijawab. Iya, kamu diam, saya jawab. Sebentar, kau. Jangan marah-marah, jangan marah-marah. Sebentar dulu, Aderion. Belum, Ya, dia kamu mau diam, finish, diam, Bang. diam aja, diam, saya jawab. Jadi begini, kan di situ malaikat berkata, dia akan datang kembali kedua kali dengan cara yang sama. Berarti dia akan datang kembali dengan dagingnya dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Di bumi ini Berarti dia Yesus datang. daging atau roh? Iya, bisa jadi daging. Ampun kau ini. Bisa jadi daging atau bukan daging? Saya mau gimana? Makanya daging itu dari Aku surga. ngomong Daging inkarnasi. dari Roh Kudus Aku itu ngomong sendiri. kenaikan kok. Dasar Ngomong kenaikan, Pak. Bukan Apa inkarnasi. sih kamu ini? Dia sudah tunjukkan. Aderion, dia sudah tunjukkan pada waktu 40 hari. Dia bisa menghilang dan dia bisa jadi daging dan tulang. Berarti Dalam sekarang waktu yang bertumbuh. sama. Satu-satu, Bang. Dia sudah Satu-satu, Bang. membuktikannya. Satu-satu. Mau tanya, Kamu ini apa sih? Kau Saya dengar tanggapin dulu. Yang pada waktu 40 hari. Bentar, saya mau kasih pertanyaan. Ya, jangan. Nanti dia lari. Gini, Dia lari. kawan-kawan. Ya, Bentar, saya bertanya. Bentar. Bro Liano, Ya, Triwira, semua. Masa. Diam dulu gini. Saya itu kemarin bikin status. Itu status itu Jerry dan BB. Lalu saya Selamat captionnya ini di Triwira situ. Captionnya di situ. Ketika
kamu ada di room Tritunggal, bebeknya itu nyerocos terus. Jangan begitulah, kita santai, tenang. Oke, lanjut. Ya, sedikit ya. Iya. Bang Triwira, Pertanyaanku itu loh. Nyeleneh aja. Bentar saya mau bertanya sedikit. Bang Ade. Triwira, Pertanyaanku Saya itu mau belum bertanya dijawab loh, Bang. Gini, Kak Ade, gini kan Kak Ade bilang Tuhan Yesus itu bukan Roh Kudus, tetapi di dalam janjinya dia bilang gini, dia menyertai sampai akhir zaman. Gitu. Kalau menyertai berarti mesti berada kan sama-sama kita. Sekarang tunjukkan ke saya, Tuhan Yesus itu dia menyertai di mana? Oke, nanti ditampung itu. Silakan Pak RCS. iya. Enggak, itu loh pertanyaan gue yang tadi dulu dong. Bentar Ade. Bang Triwira itu dikurangi lah. Diam kamu dulu. Ya karena dia nggak mau diam bro RCS. Iya, tapi Motong-motong. Aman ketua, udah. Gantian aja ketua. Tapi bukan begitu cara diskusi yang tertib. Ya tapi mau diamkan dia seperti apa bro RCS? Minta nanti menjadi moderator. Iya. Aduh, udah dari Oke, tadi ulang. Pak Triwira. Akhir juga belum jawab kok. Oke, Iya, Pak Triwira sudah. Padahal saya nanya sekali. Udah. Pak Triwira sudah moderator. Saya Bukan, tadi beliau. Enggak, bentar dulu, itu belum selesai. Saya mau poin baru, bentar dulu. Gini. Udah, saya tahu Ade Rion tujuannya apa. Kan Udahlah memang diskusi yang nggak mendidik akan lah. sampai gitu Pak Maliki. Ya sebentar bro ya. Jadi gini, Ade Rion saya tahu motivasi kamu apa. Ya. Jadi diskusi yang mendidik lah. Kamu tahu, kamu sudah tahu Pak Triwira bagaimana. Jadi kamu olok-olok pancing-pancing supaya dia marah. Gak usah lah, janganlah begitu. Tidak, Udahlah, kamu gak usah berbohong, kita saya udah tahu. Pak. Wong adilnya nanya ke dia masalahnya. Ya kamu kayak apa? Motong-motong. Udah ketua, jangan terpancing. Bukan, kamu Udah itu diskusi juga yang marah-marah. mendidik. Udah Oke, udah diskusi ya yang mendidik. gantian. Saya jawab ya. Lu kok gantian sekarang sayang? Makanya saya jangan dong. potong. Loh, kau bilang kan bertanya lagi, belum ada yang belum dijawab katanya yang terakhir. Saya jawab. Oh, berarti kamu belum jawab kan? Iya, saya jawab sekarang ya. Jadi begini ya, teman-teman. Tadi belum ya, itu tadi belum jawabannya. Iya, Oke, udah lanjut. diam, sudahlah, diam. Heran saya ini. Jadi begini ya teman-teman, Tuhan Yesus sudah buktikan. Pada waktu 40 hari dia tunjukkan diri. Dan dia bisa menghilang begitu saja, dia sudah nggak kelihatan. Dia sudah roh, kalau nggak kelihatan pasti roh. Ruah Kudus itu. Tapi dalam waktu sekejap dia bisa masuk dan bisa memperlihatkan diri kepada mereka. Dan itu dia akan lakukan seperti yang malaikat katakan, bahwa dia akan datang kembali seperti dia naik ke surga. Jadi daging itu naik, dia datang juga dalam bentuk daging. Emangnya roh itu tidak bisa melakukan itu? Dia sudah tunjukkan 40 hari. Kenapa kau bilang bagaimana caranya? Kok bisa? Itu jawabannya. Gue saya tanggapin. Tadi kamu dengan tegas itu, omongan Bapak itu sudah saya tulis di bawah, jadi nggak bisa bohong. Kamu tadi bilang dia sudah roh. Artinya dia bukan tubuh. Sekarang ini, detik sekarang ini, tubuhnya Yesus tuh masih ada tuh nggak? Apa sudah jadi roh Yesus? Coba. Masih ada bro. Gimana sih kau ini? Berarti bukan roh namanya. Loh kamu ini gimana? Kamu tahu nggak? Pada waktu dia berinkarnasi, ini sebentar. Udah ganti-gantian. Kalau Ade Tadi bertanya, Yesus sudah menjelaskan Pak. udah gini Ade. Kalau kamu bertanya, kamu harus siap mendengar. Aduh. Itu Itulah. tidak bertubuh Pak. Ya sebentar. Ini susahnya Ade Rion. Bertubuh tapi roh. Ini apa sih kau? Kalau kamu bertanya, bentar dulu lah, supaya tertib. Oke, kamu mau menanggapi silakan. Oke, Pak Triwira diam dulu. Saya harus Lanjut. tanggapin. Tadi kan dia sebutkan Yesus itu dia sudah roh. Kalau sudah roh berarti awalnya dia bukan roh. Yesus itu memang tubuh dan daging. Sementara Yesus mengatakan roh itu tidak bertulang dan tidak berdaging. Sementara kamu bilang Yesus itu sudah roh tapi masih berdaging. Jadi dua-duanya, daging juga roh juga gitu. Aku balas Aderion ya, singkat aja ya. Derion, ada ayatnya. Yesus berkata, ucapan-ucapanku adalah roh yang menghidupkan. Gimana pemahamanmu? Di ayat mana tuh? Nah, kawan-kawan tolong kasih Yesaya Yohanes 6:63. Ya ucapan itu tidak bisa dilihat Pak. Dia kan tidak bilang aku ucapan adalah itu kan roh. daging.
Yang ngucapkan kan Ucapan daging. bukan menurutmu. daging. Yang mengucap daging, betul. Tapi ucapan bukan daging. Oh bisa Kan roh ruah itu keluar kan dari suatu hal, daging. Pak RCS, dengar dulu. Ruah itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Ucapan itu tidak terlihat nggak? Terlihat Bisa atau tidak nggak terlihat? roh? Bisa nggak roh keluar dari Bang RCS, aku kan nanya nih. Roh itu kan artinya kan sesuatu yang tidak terlihat. Angin pun disebut ruah. Angin pun juga Roh disebut itu sesuatu yang tidak bisa didefinisikan secara lengkap. Itu arti roh. Itu mungkin lebih lengkap, tapi tidak bisa dilihat. Ya, itu wajib. Kalau roh bisa dilihat, itu bukan roh namanya, Pak. Oke, saya jawab dulu. Itu Saya jawab teofani. yang tadi. Saya jawab yang tadi. Teofani, belum. Aderion, diam dulu. Diam dulu. Gantian. Kau jawab. Sudah kan? Pak RCS ini saya mau nanggapin RCS. Oh, sebentar Pak Triwira, sebentar. Triwira, kamu mau ngapain Lanjut. sih? Udah santai, nggak usah. Lanjut, tanggapi. Oke, saya ya. Bukan, Aderion mau menanggapi Pak RCS katanya. Silakan, sudah Aderion. Udah dipotong, udah nggak tahu lagi tadi. Oh, udah lupa ya. Suara dia. Ya, udah. Kalau udah lupa nanti ingat lagi ya. Ya. Silakan Pak Triwira. Saya Ya, orang saya jelasin kebingungan. ya. Jadi gini. Sebentar. Bentar Waluyo, Pak Triwira udah Oh, iya. nungguin nih Waluyo. Oke ya. Jadi Aderion, kamu memang nggak cermat sama sekali. Jadi pada waktu Tuhan Yesus saat inkarnasi dia ruah itu sendiri. Pada saat inkarnasi dia hadir dalam dua dimensi yang berbeda secara simultan. Dalam daging dan roh yang omnipresent itu tetap ada. Roh itu ya dia sendiri, bukan yang lain. Dia melingkupi surga dan bumi, ya roh itu sendiri. Nah, dia juga hadir seorang diri di Yerusalem. Ya, jadi daging itu dan roh itu diri dia sendiri yang hadir. Nah, pada saat dia kembali kepada kemuliaannya, dia kembali kepada rohnya. Kalau dia mau kembali menjadi daging seperti yang dikatakan oleh malaikat, itu dia pasti buktikan karena itu adalah janjinya. Dan itu dia sudah buktikan pada waktu 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Teman kalian blunder nih. Triwira. Selamatin nggak teman kalian? Sebentar Aderion, sebentar. Selamatin. Sebentar Aderion. Gini. Triwira, kan penjelasanmu sudah diulang-ulang. Iya. Terima. Nah, jadi kita nggak usah menjelaskan. Nah, gitu loh. Jadi biar efisien. Kalau penjelasan diulang-ulang, terima ngapain? Itu namanya. Nah, jadi begini ya. Gini aja Triwira. Nih, contoh saya nih. Ya, Yohanes 1:32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh. Nah, terus ini lagi ya. Nah, kita lihat lagi. Di sini Yohanes mengatakan jika kamu melihat roh itu turun ke atasnya. Jadi Yohanes Pembaptis mengatakan kamu harus lihat roh itu turun sebagai saksi. Nah, jadi yang melihat Roh Kudus turun itu, Roh Allah itu turun itu bukan cuma Yohanes Pembaptis. Itu loh. Paham ya? Ya. Jadi tadi premisnya Aderion, saya terima. Kalau bisa dilihat bukan roh. Kita sama-sama deh, saya setuju dengan Ade. Tapi kita berdua nih nggak setuju dengan Markus nih. Masalahnya gitu nih. Dengan Yohanes nih, nggak setuju nih kita nih. Berapa sih? Ayat berapa sih saya? Nah ini ya, Yohanes saya baca. Mana. Yohanes 1:32. Coba. Sebentar saya bacain. Yohanes 1, kamu sambil buka ya. Yohanes 1:32. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Terus Yohanes 1 ayat 33, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi harus dilihat. Nah, itu. Perjanjian lama ada melihat roh juga. Tapi saya nggak setuju nih dengan mereka nih. Saya setuju sama Aderion nih. Iya, saya jelasin. Jangan dijelasin, itu kan yang ngomong guru. Bro, Enggak, kan ini yang kamu ngomong dengan ini perspektifnya Yesus. beda, bro. Sebentar. Aku digedein dulu, aku setuju dengan bro, saya nggak berbeda. Jangan manipulatif. Enggak. Bro, sebentar. Lu lama. Sebentar. Aku Lu begini. mencoba seakan sepakat, tapi lu manipulatif. Enggak. Biar gini lah, biar dilihat teman-teman. Enggak, sebentar. Aku kelarin dulu. Sebentar. Aku kelarin dulu ya. Jadi gini, gue sepaham sama lo. Kalau udah dilihat berarti bukan roh. Nah, masalahnya Yohanes, Markus mengatakan seperti itu. Nah, terus saya nggak berani menjelaskan karena ini ayatnya penjelasan dari yang disebut penasihat ajaib dan guru. Saya takut dosa. Kalau Aderion mau jelasin, silakan
Karena kalau kamu menyatakan kamu lebih guru daripada si guru itu, silakan deh, lanjut. Enggak, saya tidak hendak menyatakan seperti itu. Saya tidak menyatakan seperti itu. Tapi yang dilihat tentu di sini burung merpati, karena kita tahu roh Allah itu bukan burung. Burung itu hewan. Roh itu bukan hewan. Tentu di sini sebenarnya ini kan nggak perlu dipenjelasan yang kelumit seperti kamu. Yang dilihat Rasul yang sekelumit kan lo deh, bukan gua. Di situ melihat kamu ini bukan, iya, dalam seperti burung merpati. Sekarang gua tanya, roh itu burung bukan? Bukan, tetapi kan melihat roh deh. Nah, kalau melihat burung merpati. Yang berarti yang dilihat itu burung merpatinya, bentuk penyataan roh. Kita nggak persoalan bentuknya. Di sini kasusnya melihat roh itu. Justru yang dilihat itu burung merpati. Tugasnya burung merpati ngapain di situ? Enggak, saya nggak bahas burung merpatinya. Yang dilihat itu roh. Yang dilihat roh. Yang dilihat itu burung merpati, Pak. Makanya disebut roh. Seperti burung merpati. Seperti merpati. Iya, tetapi kan bukan merpati. Itu penyataannya. Tetapi bukan merpati kan? Bukan merpati yang kan? Yang dilihat itu ya. Yang dilihat itu merpatinya loh. Seperti burung merpati, seperti. Tapi yang dilihat roh. Dilihat itu. Dengar, yang dilihat itu udah selesai. Lanjut teman-teman, udah selesai. Jika nggak bisa. Jikalau roh, makanya gini. Situ. Lo gini loh. Dengar. Roh turun dari langit seperti merpati. Sekarang saya tanya, apakah roh adalah merpati? Kan bukan. Itu kan pernyataan roh itu menyatakan yang kamu persoalkan tadi kan roh tidak dapat dilihat, gitu loh. Benar, makanya ternyata dia ini dalam dilihat. Makanya dia datang dalam rupa merpati, Pak. Makanya dia datang dalam rupa merpati, bukan astagfirullah. Merpati itu representatif rupa gambar bentuk. Seperti. Iya. Bukan merpati itu, seperti. Bukan merpati, esensinya roh. Bukan merpati, itu roh, seperti. Itu tanda. Tanda. Kan ada Seperti merpati, berarti bukan merpati. Jadi tanda Gitu loh. bahwa kan tadi berkali-kali udah dijelaskan, itu tanda bahwa janji itu sudah digenapi, ya. Jadi burung merpati, lidah-lidah api itu tanda. Nggak ngerti Tanda itu juga kelihatan nih. nggak? Aduh, Kalau disebut tanda itu artinya kelihatan nggak, Pak? Seperti tanda maksudnya ya Benar, kenapa Rasul Yohanes menggunakan kata seperti? Karena Rasul Yohanes tahu bahwa roh itu bukan burung merpati. Setuju. Roh itu bukan binatang, tetapi dia menyatakan kalau setuju berarti yang dilihat itu justru burung tanda merpati, Pak. bahwa janji Roh Kudus itu sudah mengurapi mereka, itu dikasih tanda itu. Oke, sebentar deh. Sebentar deh. Ini, Pak. Hancur dia yang hancur. Sebentar, Triwira salah nih. Dasar. Dek, sebentar deh. Triwira salah. Triwira, berarti ketika Yesus dibaptis, itu bukan Roh Kudus, tetapi burung merpati. Begitu, Triwira. Saya setuju dengan Aderion nih. Lanjut deh. Bagus deh, mantap deh. Setuju dengan modal lu dulu cuma gini doang, Sam. Gua benerin lo ngambek. Jadi maunya apa? Maksudnya Lu suka ngomong jangan dewasa dong deh. Begini nggak kok? Apa serius orang kok? kita punya pemahaman yang sama. Sebentar, Liano. Sebentar. Gua mendukung Ade, dia ngambek. Gua debat Ade ngambek juga, jadi nggak jelas maunya apa. Jadi bingung kita deh. Apalagi kita baru ngasih hutan. Enggak, jadi bukan gini loh. Kalau kalian tuh tertib lah. Kalian kan rame-rame. Bukan. Aku malah dukung Aderion. Tertib lah kawan-kawan. Aderion kan hanya berdua dengan Theodor ini. Siap. Bisa dibilang sendiri bahkan. Gitu Iya. maksud gua. Nanti orang melihat wah ini blunder lagi, keblunderan gua dan lagi. Sebenarnya Salah ngebut slip tang. Nah, dibilangnya gua ini gitu loh. Satu-satu aja, nyantai. Tapi pribadi yang kemarin lain gue belum slip dijelasin tangan, sama ini Onenes ini, pribadi yang lain itu loh. atau Roh Kudus, makanya Kak Ferdi bilang ya udah pilih aja. Tuhan Yesus itu mau dibaptis oleh Roh Kudus atau oleh Burung merpati. Iya, dalam wujud burung merpati, bukan berarti Roh Kudus itu burung, Bu. Itu kan penjelasan saya. Berarti roh kan? Kok disuruh pilihan? Berarti roh Yang kan? dilihat, Pak, ini yang dilihat itu burung merpati, bukan roh. seperti Seperti. Iya, yang dilihat itu justru burung merpatinya, bukan rohnya.
Sekarang saya tanya, firman Melihat roh apa melihat burungnya? Ini gara-gara Itu udah salah sih. Burung merpati punya tulang nggak? Burung merpati. kata Theodorus ada kepleset katanya. Ya. Jangan kau begitu Theodorus. Kau ini. Theodorus saya aja yang Wandes dukung Ade loh. Kamu harus dukung dia dong. Gimana sih? Ya roh nggak benar. Maksudnya Ferdian kan roh itu bisa menampakkan diri, tapi Ade mungkin menanggapi ke arah berbeda. Kepleset, iya. Kepleset.